I tried so hard and got so far. Bab 441. Tanah pun jangan dilepas. Tanpa adanya yang terjadi di luar dugaan, ketiga kaisar iblis ini langsung tewas. Yogi Chen dengan cepat memasukkan tubuh mereka ke dalam cincin pemuat barang, jiwa iblis langsung diserap oleh Kin Killer, dan jiwa jahat lagi-lagi ditambah dengan 3 jiwa kaisar iblis yang kuat. Judika menelan ludah, dari tatapan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan kepada Yogi Chen. Membunuh kaisar iblis seperti membunuh ayam, benar-benar hebat. Yogi Chen bukanlah manusia biasa. Di mana obatnya? Cepat bawakan kepadaku. Untuk membunuh 3 kaisar iblis, Yogi Chen tidak peduli sama sekali. Baginya, membunuh kaisar iblis bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Sekarang dia penuh dengan segala macam obat ajaib. Tuan, di sana ada tentara hebat yang sedang berjaga, dan kaisar iblis dengan tingkatan tahap sempurna. Memangnya siapa kaisar iblis itu? Di mata Tuan, membunuh mereka seperti membunuh ayam. Jangan buat keributan dan cepat bawa jalan. Penasehat Guan memanfaatkan kesempatan ini dan memberinya banyak hal. Sudahlah, berhenti bicara dan cepat pergi. Yogi Chen berkata dengan tidak sabar. Judika tidak berdaya, dan dia membawa jalan. Semua raja binatang yang terbunuh di sepanjang jalan diberikan kepada Judika dan penasehat Guan. Pil Raja Binatang memiliki sedikit efek kepada Judika, dan terhadap penasehat Guan efek itu menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, dengan 7 pil Raja Binatang, penasehat Guan sudah muak, dia merasa titik akupunturnya bengkak dan dia ingin terbuka. Perasaan ini sangat akrab, rasa-rasanya ingin naik tingkat. Dia akhirnya akan naik ke tingkat Raja Binatang tingkat lanjut. Dalam perjalanan, penasehat Guan langsung menerobos tahap selanjutnya, dan kemudian kekuatan iblis terus berkembang. Perasaan ini benar-benar sangat menyenangkan. Jika diletakkan di 10,000 Mountains, dia pasti tidak akan berani untuk berburu dan membunuh Raja Binatang dengan sembrono seperti itu. Selain kekuatannya yang tidak dibiarkan, hal itu juga dengan mudah menimbulkan perselisihan antar klan. Jangan berpikir bahwa bagian dalam klan iblis adalah bagian yang harmonis. Sebenarnya, klan iblis lebih kejam. Lebih kejam dan bengis daripada manusia. Jika suatu klan tidak ada leluhur dengan tingkatan kaisar iblis, pada dasarnya klan itu adalah klan yang dibantai oleh klan iblis lainnya. Segera, Yogi Chen sampai di lahan obat-obatan. Itu adalah lahan obat yang padat dengan roh, berkabut, di lahan obat ajaib, mengalir melalui air yang jernih. Tidak, ini bukan air jernih, itu adalah cairan roh yang dipadatkan oleh aura. Dengan pencapaian Yogi Chen saat ini, dapat melihat sekilas bahwa ada rangkaian formasi. Ada formasi pengumpulan spirit, formasi penuntun energi, formasi pertahanan dan formasi serangan, bahkan jika obat ajaib ada di depan orang biasa tidak bisa mencurinya. Tapi apakah Yogi Chen orang biasa? Pantas saja tidak ada iblis yang menjaga di sini, kelihatannya kamu sangat percaya diri dengan formasi perlindunganmu. Yogi Chen mengusap dagunya, kitab Magic Weapon pemecah formasi keluar. Selain merekam formasi, ada juga berbagai cara untuk memecahkan formasi ini. Namun, formasi ini sangat hebat. Cairan roh dan aura adalah sumber energi formasi pertahanan dan formasi serangan. Ada formasi pengumpulan spirit dan formasi penuntun energi, tetapi efeknya sangat berbeda. Formasi ini sangat kuat, sangat sulit untuk mematahkannya dengan kekuatan eksternal. Ini menyerap aura dan cairan roh, dan bahkan menyerap aura obat ajaib di bawah pengaruh formasi penuntun energi. Jika kehilangan energi, obat-obatan ajaib ini tidak akan berguna. Bagaimana cara memecah formasi ini? Ini menarik, sangat menarik. Yogi Chen terus berpikir, dan tanda di tubuh Godly Creature bersinar terang. Di antara lampu listrik dan batu api, pikiran Yogi Chen memunculkan gagasan yang tak terhitung jumlahnya. 3 menit kemudian, Yogi Chen tersenyum, ada cara. Sambil berbicara, dia mengumpulkan energi pedang dan langsung memainkannya. Dor! Energi pedang itu mengenai formasi itu dan langsung menghilang. Inilah yang ingin dia lakukan, hanya untuk mengamati pengoperasian formasi saja. Pasti ada titik di setiap ring dari 4 formasi ini. Jika menemukan formasi yang berhubungan, formasi dapat dihancurkan. Dor, dor! Wajah Yogi Chen memancarkan ratusan cahaya pedang, dan akhirnya menemukan titik pertama formasi ini. Dengan gerakan hati, ratusan energi pedang dalam langsung memadatkan pedang cahaya. Dengan suara, klik cahaya di luar formasi langsung rusak. Tanpa formasi pertahanan, 3 formasi yang tersisa menjadi lebih tidak jelas. Dengan cara yang sama, dia menemukan 3 titik lainnya dan menerobos pertahanan satu per satu. Lalu di titik terakhir sedikit berbahaya, dan formasi serangannya cukup berbahaya, yang sulit ditanggung oleh kaisar iblis biasa.
Setelah keempat formasi itu rusak, auranya dilepaskan keluar, berdiri di tengah aura, Yogi Chen dikelilingi oleh gelombang aura. Kesempatan yang sangat bagus, bagaimana mungkin Yogi Chen melepaskan semua titik akupuntur dan lubangnya dan menyerap ke roh surga dan bumi. Banyak tanaman menghidupkan roh, tanaman mengubah roh. Sepasang mata Yogi Chen bersinar, perwujudan dari tukang kebun yang rajin memanen obat ajaib di lahan obat-obatan. Judika dan penasehat Guan tidak hanya diam, mencoba membantu Yogi Chen memanen obat ajaib ini. Ada tanaman roh pembangun yang berumur 300 tahun, bunga mawar yang berumur 500 tahun, ginseng darah yang berumur 800 tahun, dan obat berkualitas tinggi yang berumur 1000 tahun, dan ada Ganoderma ungu. Jika benda ini ditelan, kemungkinan Raja Binatang menerobos Kaisar Iblis langsung meningkat menjadi 80%. Ini benda yang cukup bagus, tanaman sebesar ini, bisa diolah setidaknya menjadi puluhan pil, beri satu pil kepada penasehat Guan saja sudah cukup. Setelah mengumpulkan bahan obat di ladang obat, Yogi Chen menyimpannya di belasan cincin pemuat barang. Perasaan panen ini begitu luar biasa, seperti memungut uang. Ternyata di sini masih ada area tanaman energi pedang dalam yang luas di sini. Yogi Chen langsung tercengang. Di sisi kiri lahan obat, ada tebing dengan rumput berbentuk pedang di atasnya. Ini bukan rumput biasa, tapi rumput pedang dengan energi pedang dalam. Tanpa berkata lagi, langsung pergi ke tebing itu dan memanen lebih dari 100 tanaman energi pedang dalam. Semuanya sudah dipanen. Yogi Chen bukanlah kultivasi pedang murni, tapi dia juga mengetahui kekuatan pedang. Jika dibandingkan, sekarang kekuatan energi pedang dalam biasa Yogi Chen mungkin ada di tingkat pemusatan di tahap awal, jika digabungkan dengan aura pedang ini, maka itu akan ditingkatkan menjadi serangan tingkat pemusatan tahap sempurna. Aura pedang ini adalah sebuah buff. Untuk pedang emas tajam seperti apa, dapat meningkatkan pemutusan pertahanan dari energi pedang, misalnya, jika ingin menggunakan energi pedang tanah tebal, energi pedang yang dikeluarkan sangatlah sadis dan berat, seberat gunung. Kultivasi Yogi Chen dari Nameless Sword Art sebenarnya adalah salah satu kehebatan, berkat bakal pedang Earth, tanpa pasokan energi pedang yang tidak terbatas, dia tidak akan pernah membuat kemajuan secepat itu dalam waktu sesingkat itu. Atribut bakal pedang Earth adalah bumi, jadi saat mengembunkan cahaya pedang, akan ada bobot, jika dia bisa memahami bakal pedang Earth, berat pedang itu akan terus bertambah. Seseorang dipukul oleh 1 kilogram batu dan ditimpa batu dengan berat 50 kilogram, merupakan dua konsep yang berbeda. Yang pertama mungkin dapat membunuh orang, tetapi yang terakhir bisa menghancurkanmu menjadi roti daging. Hanya saja tidak tahu apa atribut tanaman energi pedang dalam itu. Lupakan, atau tunggu sampai meninggalkan Seal Demon Mountain ini baru bicarakan. Apa yang kalian berdua dapatkan? Di bagian selatan semuanya sudah dipanen. Di bagian utara semuanya juga sudah dipanen. Yogi Chen mengangguk puas, baiklah kalau begitu, serahkan semuanya. Ini semua bagian tuan, bisakah kamu memberiku sedikit bagian? Judika berkata. Sebenarnya, dia hanya sembarang bicara, karena dia pikir Yogi Chen tidak akan setuju, tetapi semuanya di luar dugaan. Yogi Chen mengangguk, perkataanmu masuk akal, kalau begitu, aku akan memberimu 10 ramuan ajaib. Apa, 10? Judika terdiam, barusan mereka memanen lebih dari puluhan ribu tanaman, bukan? Melihat ekspresi mereka berdua yang tidak percaya, Yogi Chen juga sangat menyalahkan dirinya, melihat kedua hewan itu tergerak, hanya 10 tumbuhan ajaib bisa menggerakkan hati mereka seperti ini, jika tahu akan seperti ini, dia lebih baik mengatakan kurang dari setengahnya. Tapi tidak ada cara lagi, dia adalah orang yang baik hati, tidak suka makan sendiri. Dia tidak memiliki kelebihan lain, yaitu dia harus melakukan apa yang dia katakan dan melakukan apa yang dia lakukan. Dia melempar 10 ramuan ajaib berumur 200 tahun dari cincin pemuat barang dan berkata, baiklah, ambil ini, nanti ketika membayar biaya hidup, bisa melunasinya. Baiklah, karena aku sudah mengumpulkan banyak obat ajaib tingkat rendah di sini, menurut inflasi pasar, harga 10 obat ajaib ini akan berkurang setengahnya. Judika, penasehat Guan. Jika kedua iblis itu dapat mengalahkan Yogi Chen, pasti mereka sudah duluan mencabik-cabiknya. Benar-benar tidak tahu malu, terlalu kejam, dan terlalu jelek untuk dimakan, dia bersumpah bahwa dia akan melompat turun dari sini dan mati kelaparan, dan tidak akan meminum pil Yogi Chen lagi. Penasehat Guan sudah membuat persiapan psikologis sebelumnya, sebenarnya, bahan-bahan obat ini tidak berguna baginya. Dia tidak bisa membuat pil, dan dia tidak bisa menggunakan bahan-bahan obat ini. Dalam perjalanan barusan, Yogi Chen memintanya untuk makan begitu banyak pil Raja Hewan, jika itu diubah menjadi batu energi, setidaknya akan bernilai menjadi puluhan ribu batu energi kelas atas. Apakah Yogi Chen pelit? Itu sebenarnya penampilannya.
Cairan roh ini cukup bagus, tidak bisa disia-siakan, harus dibawa pergi, dan roh tanah ini tidak bisa disia-siakan. Sejalan dengan prinsip pemborosan dan rasa malu, Yogi Chen mengeluarkan Kin Killer dan memotong ladang obat menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan memasukkannya ke dalam cincin pemuat barang. Beberapa menit kemudian, tanah pengobatan itu dari yang awalnya bagus, menjadi tidak ada apa-apanya, tidak terlihat seperti sebelumnya. Saat ini, Yogi Chen hanya mengangguk dengan puas. Ingat, jika kedepannya menemui ladang obat, pastikan satu tanah pun juga jangan ada yang dilepas. Bab 442. Roh Api Return Heaven. Setelah mencari di ladang obat, Yogi Chen tidak ingin berlama-lama di sini, dia mengeluarkan Flying Sword lalu membawa kedua iblis ini pergi dari sini. Belum terbang sejauh 100 mil, sebuah tangan hitam besar turun dari langit. Yogi Chen merasa bahwa dia dikunci oleh ki yang kuat. Tidak bisa dihindari, juga tidak bisa melawannya. Sialan, ada masalah lagi. Di sel Demon Mountain ini yang memiliki kekuatan yang begitu kuat seperti ini, hanya Lord Sky Demon yang misterius itu. Tangan hitam besar itu dipenuh dengan aura jahat, seolah mengumpulkan semua aura jahat di dunia. Jika tidak dapat menghindarinya, maka harus menghadapi kesulitan. Lakukan percobaan dengan 3000 energi pedang dalam dulu. Kunci berubah menjadi sebuah cahaya dan langsung mengenai tangan hitam besar itu. Pedang cahaya dan tangan hitam besar bertabrakan, membuat suara gemuruh, pedang cahaya tidak rusak sama sekali, dan tangan hitam besar itu sama sekali tidak terluka. Saat saling menahan, tangan hitam besar itu perlahan menekan. Kuncinya langsung dihancurkan. Yogi Chen terdiam, Sky Demon ini sangat kuat. Tangan hitam yang indah ini bahkan pedang cahaya pun tidak dapat menghancurkannya. Berikan padaku. Kali ini tukar dengan 4000 pedang. Pedang cahaya, yang memiliki berat 50.000 kg, dikelilingi oleh petir, mencoba menembus tangan hitam itu. Kali ini, tangan hitam besar itu tidak tahan, pedang cahaya itu langsung masuk sedalam setengah inci, dan ada retakan kecil di jantung tangan hitam besar itu. Dur! Pedang cahaya itu dihancurkan oleh tangan hitam besar itu lagi. Bahkan jika pedang Kaisar Iblis setengah langkah tidak bisa menjatuhkannya, itu bisa dihancurkan oleh tangan hitam besar. Dua percobaan menghabiskan 7000 energi pedang dalam. Jika ingin pulih, membutuhkan setidaknya 700 batu energi kelas atas, di mana pertarungannya, ini sangat jelas membakar uang. Namun, dia memiliki bara pengganti yang lebih dari batu energi, cairan roh. Saat dia membuka mulutnya, dia menghirup cairan roh tersebut. Aura itu langsung meledak di dalam tubuh, dan elemen pedang dalam di titik akupuntur dengan cepat mengembun. Namun, waktu istirahat sudah sepenuhnya disusun, dan hanya setengah dari cairan roh tubuh yang dikonsumsi. 4500 energi pedang dalam. Ini sudah mencapai batas tubuh Yogi Chen. Tidak peduli seberapa banyak, perlu menggunakan Kin Killer sebagai pembawa. Dur! Kali ini, tangan hitam besar itu bertahan sebentar, dan langsung ditusuk oleh pedang cahaya. Yogi Chen memanipulasi pedang cahaya dengan metode Flying Sword, dan pedang cahaya dapat dijangkau kemanapun pikirannya pergi. Tangan hitam besar menusuk ke dalam saringan, tangan hitam besar itu runtuh dan berubah menjadi udara hitam. Apakah kamu si pertapa kultivasi pedang dari City of Fearlesses? Ada suara jahat datang dari kegelapan, suara itu juga memiliki efek setengah sadar khusus. Umar Guan, dia ini pusing dalam sekejap. Judika lebih baik sedikit, menggelengkan kepalanya dan menyeringai melihat aura hitam itu. Dia membuat Umar Guan menjadi pusing, menyerahkannya ke Judika, dan segera pindah ke level tinggi dengan aura hitam. Apakah kamu Sky Demon yang disegel itu? Benar sekali. Baru saja dia mencoba, dia sudah tahu bahwa Yogi Chen sangat hebat, lebih kuat dari kondisinya sekarang. Jika tidak bisa membujuk dia ke istana Sky Demon, dia tidak akan berdaya. Kamu benar-benar sangat berani menghalangi perbuatan baikku, apakah kamu tidak takut mati? Yogi Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir, baiklah, aku sudah mendengar kata-kata seperti ini ribuan kali, tapi aku masih hidup sampai sekarang, lain kali bisakah pakai kata-kata mengancam yang lainnya? Lagi pula, jika kamu benar-benar bisa membunuhku, apakah kamu masih berbicara denganku di sini? Yogi Chen tidak bodoh, seluruh Sky Demon yang datang untuk memberitahu dirinya sangat banyak, pasti tidak berdaya melawan dirinya, jika tidak, dia seharusnya terus menyerang daripada adu mulut di sini. Kamu, kenapa aku? Yogi Chen tersenyum, aku mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tidak punya waktu untuk menemanimu bermain, aku pergi dulu. Sambil berbicara, dia melambai, Judika dan Umar Guan yang berada di atas tanah langsung melayang. Ah, benar-benar mengerikan, aku takut ketinggian. Judika menutupi matanya dengan cakarnya. Mau pergi, tidak mungkin. Jaring Dewa Daluo.
Kultivasi pedang, aku katakan kepadamu, dalam 10 mil, aku sudah menetapkan batas, kecuali jika kamu lebih tinggi dariku, jika tidak. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah cahaya merah cerah keluar dari tangan Yogi Chen. Cahaya merah itu mengeluarkan napas berdebar-debar, dan dalam sekejap, terbang puluhan mil jauhnya. Dur! Kamu mengatakan kecuali lebih tinggi dari kamu, jika tidak kenapa. Yogi Chen berdiri di luar perbatasan, tersenyum kepada Sky Demon. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Sky Demon itu marah. Apakah kamu buta? Oh, maaf, aku lupa bahwa sekarang kamu aura hitam, kamu tidak punya mata. Yogi Chen berkata, apapun dirimu, aku akan memotongnya dengan satu pedang. Sky Demon tidak berbicara, kekuatan cahaya merah barusan bukan di bawah tingkat alam roh. Apakah kultivasi pedang ini berada di tingkat alam roh? Sial, apa yang dilakukan orang dengan tingkat alam roh datang ke tempat seperti ini? Sky Demon sedikit cemas, di dunia luar, tubuhnya tidak bisa menjadi lawan orang dengan tingkat alam roh. Tidak ada, aku ingin pergi dulu. Selesai berbicara, dia mengeluarkan Flying Sword dan terbang menjauh. Napas Yogi Chen berangsur-angsur lega, Sky Demon berteriak dengan marah. Oh iya, aku lupa satu hal. Suara Yogi Chen terdengar dari jauh, diikuti oleh energi pedang terbang melintasi langit dan bumi. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Sky Demon. Pukulan ini bahkan lebih kuat dari yang barusan yang menghancurkan jaring Dewa Daluo. Kamu. Tidak ada ruang bagi Sky Demon, dan langsung disingkirkan, bahkan dia tidak bisa melawan sama sekali. Di bagian bawah istana Sky Demon, aura hitam melemah lagi. Kultivasi pedang sialan, aku tidak akan pernah menyerah kepadamu. Dia memelototinya, dia tidak menyangka akan menjadi sulit seperti ini, secara perlahan membunuh identitas dirinya dan melukai tubuhnya. Awalnya hanya perlu sejuta makanan darah yang cukup untuk menghapus segelnya, tapi sekarang puluhan juta saja tidak cukup. Perencanaan selama 1000 tahun, pada saat penting gagal, dia kejam. Sialan, kamu, apakah ingin mengurungku di sini? Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah melepaskan kemarahannya, Sky Demon itu perlahan-lahan menjadi tenang. Dia melihat ke utara, sekarang semua harapan ada di dalam dirimu, jangan kecewakan aku. Pedang Kekaisaran Yogi Chen membutuhkan puluhan ribu mil untuk berhenti, di sini, dia sudah meninggalkan Seal Demon Mountain. Itu terlalu menarik, lari setelah selesai pertarungan, mendapatkan cukup keuntungan. Kepikiran dengan material yang melimpah di cincin pemuat barang, Yogi Chen memiliki rasa aman. Kali ini, dalam waktu singkat, tidak perlu khawatir tentang mengolah material. Menemukan pijakan, Yogi Chen mengeluarkan senjata roh untuk memanggang. Di dalam sini adalah roh iblis Firibird, bukan iblis lainnya. Setelah didesak, api yang sebenarnya tidak membutuhkan waktu beberapa saat untuk memanggang daging raja hewan tersebut. Itu juga dapat mengatur suhu oven dengan akurat, dan ini benar-benar luar biasa. Setelah memanggang daging raja hewan, Yogi Chen membuka lubang dan masuk untuk memeriksa bahan yang telah dipanennya. Hahaha. Dari waktu ke waktu di dalam gua terdengar tawa gila Yogi Chen. Judika dan Umar Guan saling memandang, bisa melihat ketidakberdayaan di mata mereka. Setelah menghitung material, Yogi Chen membagi roh mata dewa menjadi beberapa bagian. Membuat pil, membuat senjata, pelatihan formasi, penentuan 3 putaran tubuh. Setelah roh mata dewa Yogi Chen meningkat secara dramatis, roh mata dewa yang kuat dapat mendukungnya untuk menjadi multiguna dan bahkan tidak saling mengganggu. Inilah keuntungan dari roh mata dewa yang kuat, yang dapat sangat mempersingkat waktu bagi Yogi Chen untuk menjadi kuat. Malam ini, Yogi Chen menaruh sebagian besar pikirannya pada penentuan 3 putaran tubuh. Penentuan 3 putaran tubuh adalah sisa. Atau, ini adalah versi sederhana dari beberapa keterampilan pemurnian tubuh tingkat lanjut. Sesuai namanya, kemampuan ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, pertama, energi darah menjadi asap, kedua, energi darah seperti naga, dan ketiga, pemurnian energi darah. Ini untuk pembinaan energi darah, bukan pembinaan tubuh. Tubuh Yogi Chen sangat kuat, tetapi darah, otot dan tulang di tubuhnya belum dibina secara sistematis. Sangat jelas, tubuhnya bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan senjata Tao kelas menengah, dan energi pedang dalam yang terkumpul hanya 4.500, yang tidak masuk akal. Sekarang Yogi Chen tahu masalahnya. Jika tubuh manusia dibandingkan dengan kapal besar, maka tubuh adalah cangkangnya, tulang adalah kerangka kapal, daging, darah, dan aliran darah adalah bagian lain. Bukan berarti jika kamu kuat di satu tempat, maka akan kuat di tempat lain. Menemukan masalahnya dan selesaikan dengan benar. 3 putaran tubuh ini, sangat kejam, menggunakan langit dan bumi untuk membakar darah mereka sendiri secara fleksibel, ditambah dengan obat-obatan yang berharga, untuk meningkatkan kekuatan energi darah mereka sendiri. Hus!
Apakah ini terlalu di luar akal sehat? Bakar diri dengan roh api. Mengapa metode main Land of Gods and Demons sangat tidak normal? Yogi Chen juga tidak bisa berkata-kata, tetapi sekali lagi, keterampilan penyalahgunaan diri yang tidak normal ini akan menjadi sangat kuat setelah berhasil dipraktikkan. Sekarang Yogi Chen berada di dalam waktu terburuk. Jika seseorang ingin menjadi suci sebelum orang lain, dia harus menderita setelahnya. Dia sudah berlatih 3 putaran tubuh ini. Tapi baru bersiap berlatih, dia menemukan masalahnya lagi. Sial, dia tidak memiliki roh api, pembinaan macam apa yang harus diambil. Ada ribuan jenis roh api di Mainland of Gods and Demons, sangat jelas ditandai bahwa 3 putaran tubuh sangat baik untuk menggunakan roh api Return Heaven. Kali ini, efek terbesar roh api Return Heaven adalah meningkatkan energi darah. Tetapi masalah terbesar datang, di mana dia bisa menemukan roh api Return Heaven. Bab 443. Pemikiran yang luas. Apa? Sial sekali. Yogi Chen merasa jurus 3 putaran tubuh emas adalah teknik jurus kelas dewa, dan hanya memerlukan 15.000 batu energi kelas atas saja, dia tanpa berpikir langsung membelinya. Dan siapa yang bisa menyangka, jurus 3 putaran tubuh emas ini ternyata harus dilengkapi dengan roh api Return Heaven. Benar-benar sialan. Meskipun roh api miliknya sudah sangat kuat, namun masih tidak bisa dibandingkan dengan roh api God Heaven. Yang penting, tidak bisa dibandingkan. Sepertinya masalah jurus 3 putaran tubuh emas harus ditunda beberapa waktu, setelah dia pergi ke Overseas God Clan, seharusnya sudah bisa mendapatkan informasi tentang roh api. Di waktu bersamaan, Yulji melalui toko Kibao mengirim pesan ke Yao Guang Mansion. Di detik ini, sedikit rasa aman pun tidak ada, sangat takut orang dari Yao Guang Mansion datang membunuhnya. Tidak dapat melawan, pembinaan dia sangatlah rendah, merupakan orang yang dapat dibunuh oleh siapapun. Setelah mendapatkan berita dari Yulji, Max Ying dan yang lainnya pun terdiam. Masalah ini sudah jauh berbeda dari perkiraan mereka. Sepertinya ada pendekar tingkat inti jiwa tahap lanjut menguasai City of Fearlessness, dan tidak menghapus kemungkinan adalah sebuah organisasi misterius. Max Ying melihat ketiga orang lainnya, dari Departemen Pusat sudah mengutus wali kota baru datang kemari, mereka wajib sebelum wali kota baru datang, menyelesaikan semua masalah dengan bersih, sudah tidak ada waktu untuk mengurus masalah lain lagi. Beritahu kepada Yulji, tahan terlebih dahulu mereka, tunggu wali kota baru datang menjabat, baru kita bahas kelanjutannya. Gonzales Lee berpikir sangat sederhana, yang penting satu kata, tahan. Mantap, apa yang dikatakan Ketua Lee benar. Zhao Zhou menganggukkan kepala, beritahu Yulji, agar dia baik-baik menyeludup di City of Fearlessness, terus mencari tujuan sebenarnya dari organisasi misterius itu. Timmy Xiong juga setuju. Kalian bertiga sangat keterlaluan, ini bukan menginginkan dia mati. Max Ying dengan tatapan marah menatap mereka bertiga. Kenapa kamu marah? Daozi kami sudah mati semua, dan orang kamu tidak mati, aku sekarang bahkan curiga Yulji itu merupakan salah satu bagian dari organisasi misterius itu. Gonzales Lee menatap Max Ying. Kurang ajar kamu. Max Ying sangat emosi, karena jika Yulji bermasalah, pasti juga berhubungan dengan dia. Kakak Max, ada sesuatu hal yang tidak seharusnya dikatakan secara terus terang, kamu paham? Kata Zhao Zhou dengan maksud tersirat. Murid kebanggaan dia meninggal di City of Fearlessness, meskipun Timmy Xiong sangat emosi, namun dia juga masih mengontrol emosinya, orang dari 4 departemen mati begitu banyak, ini adalah bencana yang sangat besar. Jika tersebar luas maka kedudukan sebagai ketua departemen sudah pasti akan berakhir. Dua daerah berjarak puluhan kilometer, sangat jauh sekali, apa yang terjadi di sana tidak ada orang yang mengetahuinya. Namun di depan kepentingan, mati anak buah bukanlah apa-apa. Timmy Xiong berdiri, dengan tatapan yakin, Yulji berkolusi dengan iblis, membunuh teman seperguruan, merupakan perilaku yang sangat tercela, sekarang mengumumkan hukuman tertinggi iblis, harus membersihkan bibit jahat ini. Kalian. Max Ying membuka matanya besar-besar, sangat tidak percaya, kalian berani sekali, aku sekarang akan melapor ke Departemen Pusat. Kakak Max, aku anjurkan lebih baik jangan melapor. Zhao Zhou pelan-pelan menegukkan seteguk teh, masalah ini, Ketua Xiong sudah menjelaskan dengan jelas, jika kamu masih ingin mencari masalah, hati-hati tertimpa masalah yang lebih besar. Orang yang bodoh pun mendengar kata-kata ini mengandung unsur ancaman. Gonzales Lee sebagai ketua dari Departemen Hukum, berkata, atasan melindungi bawahan, ini juga merupakan hukuman berat. Kalian. Muka Max Ying langsung memerah, lalu menghembuskan napas panjang, sudahlah, aku akan bekerja sama dengan kalian. Akhirnya Max Ying menuruti perkataan mereka, baru saja jika dia berani keluar dari pintu ini, mungkin seketika akan langsung dibunuh. Baik, ini baru termasuk orang yang sehati dengan kami.
Mereka bertiga pun tertawa bersamaan. Jika mau dikatakan, siapa yang mendapatkan keuntungan yang paling berlimpah dari kematian wali kota Yaoguang Mansion, yang pastinya adalah tiga ketua departemen ini, tidak ada penghalang lagi, mereka bisa melakukan apapun, dan memiliki kedudukan yang sangat kokoh. Dalam beberapa waktu ini, mereka juga sudah banyak korupsi, gudang pemerintah juga sudah habis diambil mereka. Dan siapa yang menanggung masalah ini, langsung diserahkan kepada mantan wali kota yang sudah mati itu. Kekuasaan Max Ying paling kecil, awalnya juga tidak ada bagian untuknya, tapi karena merupakan bagian dari persekongkolan mereka, jadi juga kebagian sedikit. Sekarang mereka berempat berada di dalam satu perahu, hanya bisa maju mundur bersama. Kondisi sekarang adalah 3 lawan 1, oleh karena itu baru bisa seharmonis ini. Waktu berlalu sangat cepat, Yogi Chen sehari menempuh 10.000 kilometer. Malam hari dia pun mengutus 2 siluman iblis pergi mencari sumber daya alam untuk pembinaan, dan dia pun dengan santai membina. Di Ten Thousand Mountains tidak ada jejak manusia, namun sangat banyak siluman iblis. Lagi pula beberapa hari ini, 2 siluman ini memakan daging kaisar iblis sampai muak. Pembinaan Umar Guan pun langsung meningkat pesat menjadi Raja Binatang tahap sempurna. Karena peningkatan yang sangat cepat, namun pondasi masih kurang kokoh, Yogi Chen pun menyuruh dia untuk mencari barang pusaka, namun sebenarnya membiarkan dia pergi bertarung dengan siluman iblis lainnya. Kekuatan serangan sangatlah lemah, sebagai Raja Binatang tahap sempurna, bahkan masih kalah dengan adiknya sebagai Raja Binatang tahap lanjut. Dan untuk membuat Umar Guan sadar akan kelemahannya, dan lebih berjuang meningkatkan pembinaannya. Dalam puluhan hari ini, daya serang meningkat pesat, setidaknya sudah dapat membuat iblis siluman sebagai pengganti biaya hidup. Namun judika setiap hari terus berjuang sekuat tenaga, juga tidak ada cara, sebulan harus menyediakan 50.000 batu energi kelas atas, sangat membuat dia terbebani. Hari ini, Yogi Chen sudah membuka titik akupunturnya mencapai 2.400 titik, ini menandakan bahwa Yogi Chen sudah memasuki tingkat pemusatan tahap lanjut. Peningkatan yang pesat ini, membuat Yogi Chen sedikit takut. 2.400 titik akupuntur, 430.000 energi dalam pedang, daya tempur kembali meningkat 1 kali lipat. Dan kitab Thousand Punishment, dia juga susah melatih hingga tingkat ke-9, tenaga spiritual juga meningkat 9 kali lipat. Ditambah dengan peningkatan di saat penerobosan ke tingkat pemusatan, ini berarti, roh mata Dewa Yogi Chen sekarang sudah puluhan kali lipat dari orang biasa, yang lebih tepatnya bisa dikatakan puluhan kali lipat dari pembina tingkat inti jiwa. Tapi puluhan kali lipat ini juga belum terlalu pasti, Yogi Chen ingin mengetahui, apakah ada tempat atau cara yang bisa mengukur kekuatan dari roh mata dewa. Membina harus ada batasannya, jika terlalu cepat akan lebih mudah kesurupan. Yogi Chen juga mengetahui bahwa membina harus ada batasan, oleh karena itu, dia dalam meningkatkan kemampuan sering kehilangan arah. Oleh karena itu, hari-hari ke depan, dia hanya membuat senjata atau sedang meracik pil, kitab Magic Weapon pemecah formasi pun pelan-pelan mempelajarinya. Sekarang dia dalam seketika sudah dapat menggambarkan 800 garis formasi, formasi tingkat terbaik juga dalam seketika bisa dikeluarkan. Ini adalah keuntungan dari roh mata dewa yang kuat, Master Yogi bisa sekuat ini semuanya juga karena roh mata dewa. Dan di saat menggambar garis formasi, Yogi Chen sadar, asalkan roh mata dewanya sudah mendapatkan pembinaan yang cukup, meskipun dia tidak mempelajari kitab Thousand Punishment, roh mata dewanya juga bisa berkembang menjadi lebih hebat. Lagi pula roh mata dewa akan terus berkembang, mungkin di suatu hari dia dapat dalam seketika menggambar ribuan garis formasi, oleh karena itu kekuatan dari mata dewanya harus terus dikembangkan. Di saat Yogi Chen sedang menghayati, tiba-tiba dalam benak pikirannya muncul sebuah ide. Dari kitab Magic Weapon pemecah formasi, Yogi Chen mempelajari cara membuat senjata, juga mempelajari ilmu formasi. Kitab pertama berisi tentang cara membuat senjata, kitab kedua berisi teknik formasi, dan kitab ketiga berisi teknik formasi penyegelan Magic Weapon. Tapi disayangkan kitab ketiganya hilang. Dia terpikir lagi energi pedang yang tersegel dalam Kin Killer, kalau begitu formasi juga boleh menggunakan cara yang sama, menggunakan cara menyegel energi pedang menyegel formasi. Di dalam otaknya muncul berbagai cara, akhirnya muncul satu kesimpulan, dan boleh dicoba. Dia tidak mengeluarkan Kin Killer, namun dari cincin pemuat barang mengeluarkan sebuah pedang pusaka kelas bawah. Dia mencoba menggambarkan garis formasi di permukaan pedang. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Di saat menggambarkan garis kelima, permukaan pedang langsung muncul cahaya yang sangat silau. Gawat, mau meledak. Yogi Chen seketika membuang pedang itu. Pedang langsung hancur lebur, ledakannya lebih kuat dibandingkan granat. Salah, pemikiran ini masih kurang matang.
Yogi Chen mengelus-elus dagunya, pedang ini sebenarnya hanya senjata biasa, tidak dapat menerima energi, garis formasi ini adalah mantra dari kekuatan kuno, memiliki kekuatan yang misterius dan kuat, yang paling penting, mereka membutuhkan energi agar bisa mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Sama seperti sebuah mobil, harus diisi bensin baru bisa nyala. Setelah terus berpikir, Yogi Chen tiba-tiba muncul satu ide, oh iya, mobil. Pedang ini diperumpamaan sebagai sebuah mobil, kalau begitu boleh merombak bagian dalam pedang dengan bahan yang dapat disegel garis formasi. Apa beda Yogi Chen dengan orang di Mainland of Gods and Demons? Pemikiran dia tidak terpaut pada satu hal, dia dapat berimajinasi apa saja. Contohnya seperti batu energi, kenapa bisa digambarkan garis formasi? Karena batu energi merupakan bagian dari roh energi. Ada garis formasi yang bisa menghisap energi, ada juga malah menghisap energi dari batu energi sendiri, dan tadi garis formasi yang digambarkan di permukaan pedang adalah garis formasi yang menghisap energi. Benda pusaka kelas rendah jumlah volume untuk energi sangat terbatas, baru garis formasi keempat sudah meledak, itu pun belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari garis formasi, dan pedang sudah meledak. Pemikiran Yogi Chen terus meluas, memikirkan berbagai macam kemungkinan. Dia mengeluarkan alat pusaka, langsung membuat senjata. Roh api memiliki efek yang baik untuk membuat pil, tapi untuk membuat senjata, efeknya masih kurang memuaskan. Sepertinya, harus mempercepat langkah untuk pergi mencari roh api God Heaven. Seorang ahli pembuat pil dan senjata yang baik, mana mungkin tidak memiliki roh api milik pribadi. Api membara, biji timah di dalam suhu panas, membutuhkan proses yang lama akhirnya meleleh. Bab 444. Kekuatan dari tenaga tabu. Setelah meleburkan biji timah, Yogi Chen menambahkan sedikit pasir bintang, pasir ini akan membuat senjata pusaka menjadi lebih tangguh. Dia mengeluarkan sebuah batu energi kelas terbaik lalu menggerakkan energi pedang untuk membagi batu energi menjadi bentuk batang yang besar dan kecil. 1 jam kemudian, anak pedang pusaka sudah berangsur terbentuk. Yogi Chen buru-buru memasukkan batu energi kelas atas ke dalam anak pedang. Kemudian, dia mengeluarkan air tanpa akar untuk mendinginkan anak pedang pusaka. Tidak lama kemudian, sebuah pedang berwarna abu-abu terbentuk. Pedang ini bahkan tidak memiliki gagang atau bilah, sangat kasar, inilah anak pedang. Dia langsung membuat garis formasi di atas anak pedang. Garis formasi pertama, kedua, ketiga hingga ke garis formasi ke-10. Pada saat di garis formasi ke-11, anak pedang mulai bergetar, terlihat garis-garis retakan kecil di permukaannya. Yogi Chen langsung melempar keluar anak pedang sejauh ratusan meter, bom, suara ledakan yang membahana dan cahaya terang melonjak ke atas langit. Dengan roh mata dewa, terlihat sebuah lubang besar yang dalam. Dengan penambahan batu energi, memang ada lebih banyak garis formasi yang bisa dimuat, namun tetap saja tidak berguna. Bahkan formasi tingkat inferior pun membutuhkan 36 formasi dan itu hanya salah satu dari pangkalan formasi. Walaupun formasi tingkat inferior yang paling umum juga membutuhkan beberapa pangkalan formasi. Meskipun senjata roh juga belum tentu bisa memuatnya. Lagi pula cara kerja formasi harus diatur berdasarkan posisinya. Apakah ada yang keliru dengan pemikiran aku? Yogi Chen mulai mengerutkan kening, tidak, pedang yang ditambahkan batu energi memang dapat memuat 2 atau 3 kali lebih banyak garis formasi. Ini berarti apa yang dia pikirkan tidak salah. Walaupun tidak ada yang salah, bukan berarti sudah benar, pasti ada sesuatu yang belum beres. Yogi Chen juga tidak kecil hati, meskipun dia punya rasa percaya diri tapi dia tidak sombong. Dia sama sekali tidak berpikiran bahwa dia bisa dengan mudahnya menyegel formasi di senjata pusaka itu. Itu terlalu naif. Padahal, jika hanya ingin menambahkan fungsi formasi di atas senjata pusaka, ini sebenarnya tidak sulit bagi Yogi Chen. Misalnya, temukan beberapa benda, lalu bentuklah garis formasi di atasnya, kemudian buatlah sebuah senjata pusaka tingkat atas dan mengebor beberapa lubang di senjata pusaka, mengatur formasi sesuai dengan posisinya, sematkan benda dengan garis formasi di dalamnya, ini juga akan berfungsi untuk peningkatan kekuatan. Tetapi, cara ini sangat tidak bermanfaat. Jaichi dalam kitab kedua pernah membahas poin ini, juga pernah mencoba cara ini, namun hasilnya sangat buruk. Bahkan akan menurunkan kualitas senjata pusaka itu sendiri. Apa gunanya membuat formasi inferior dalam senjata roh tingkat rendah? Apalagi untuk mengaktifkan formasi membutuhkan waktu yang cukup lama, yang dia utamakan adalah bagaimana agar bisa meningkatkan kekuatan senjata pusaka itu sendiri. Sama seperti jimat, menempelkan jimat di senjata bisa mendapatkan kekuatan dalam jangka pendek. Yang diinginkan oleh Jaichi adalah kekuatan jangka panjang, serta meningkatkan kemampuan dan kekuatan senjata pusaka tanpa merusak senjata itu sendiri. Ini sangat sulit. Jaichi mampu untuk mengatasi kesulitan ini memang sangat hebat.
Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Yogi Chen jauh lebih gila dari Jaichi. Kalau senjata pusaka bisa menyegel formasi yang permanen, bagaimana dengan tubuh manusia? Tidak ada benda yang lebih layak untuk memuat energi selain tubuh manusia. Misalnya, sel, tulang, bahkan darah dan otot manusia merupakan wadah yang baik untuk menyimpan energi. Jika membuat formasi penuntun energi tingkat atas di dalam tubuh manusia, maka tubuhnya akan menyerap seluruh energi dari langit dan bumi tanpa batas. Dan formasi Vajra, yaitu formasi perlindungan terhebat, menyegel diri sendiri, bukankah ini akan meningkatkan kekuatan tubuh fisik secara permanen? Pemikiran dia ini benar-benar gila, dia bahkan begitu agresif untuk melakukan eksperimen. Namun, keinginan ini ditahan dia, karena dia masih mempertimbangkan nyawanya, jika terjadi kesalahan maka nyawanya pasti akan melayang. Tidak mau mempertaruhkan nyawa sendiri, bagaimana kalau nyawa orang lain? Yogi Chen tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, akan sangat kejam apabila bereksperimen dengan menggunakan manusia. Tapi apabila bereksperimen dengan monster dari Ten Thousand Mountains, dia tidak memiliki beban apapun di dalam hatinya. Pada saat ini, Judika dan Umar Guan pulang. Kenapa kalian berdua kembali begitu cepat? Yogi Chen bertanya. Kami mengira ada sesuatu yang terjadi, karena kami merasakan getaran energi yang hebat. Jawab Umar Guan sambil mengembalikan wujud aslinya. Mendengar jawaban dari mereka, Yogi Chen tampak lega, dua orang ini benar-benar baik. Tidak apa-apa, cuma terjadi sedikit kelalaian. Lalu Yogi Chen berkata, oh iya, nanti kalian pergi bantu aku bawakan binatang liar, binatang buas dan binatang ganas yang masih hidup. Dan Raja Binatang serahkan padamu, Judika. Sambil berkata Yogi Chen kembali ke gua. Judika dan Umar Guan saling menatap, tidak begitu mengerti maksud dari Yogi Chen. Apa gunanya pandai menguji, lihatlah Tuan lebih mempercayai aku. Judika dengan bangganya berkata, hei sampah, bertarung dengan adik dari Raja Binatang tingkat lanjut saja bisa kalah, memalukan. Kamu bilang apa? Sudahlah, aku malas berbicara dengan sampah. Setelah itu pergi menghilang. Umar Guan merasa kesal dengan Judika, karena Judika itu selalu menertawakannya di mana saja. Suatu hari nanti Umar Guan pasti akan menjatuhkan dia, sampai dia minta ampun. Baru saja terjadi ledakan, semua monster dalam radius 10 mil pada melarikan diri. Mereka memiliki bakat dan naluri untuk melihat datangnya bahaya, inilah kelebihan mereka dari manusia. 1 jam kemudian, setelah berupaya keras, mereka mendapatkan binatang-binatang yang diinginkan Yogi Chen. Dari binatang liar sampai Raja Binatang, ada lebih dari 20 ekor. Dengan formasi pengurungan untuk menjebak mereka, Yogi Chen membawa seekor singa tingkat binatang liar yang sudah terbaring. Dia membuat garis formasi di depan dua siluman itu. Pertama-tama dia membuat formasi pertahanan tingkat terendah, hanya butuh 8 pangkalan formasi. Kemudian singa itu meledak, kedua siluman itu tercengang. Yogi Chen tidak berhenti di situ. Setelah itu Yogi Chen mengambil seekor badak. Nasibnya sama seperti singa tadi meledak juga. Tidak masuk akal, kenapa bisa meledak lagi? Judika dan Umar Guan pun menjauh, karena takut ledakan itu mengenai mereka. Judika menelan air ludah lalu berkata, bagaimana kalau kita pergi cari obat dan senjata pusaka saja? Umar Guan mengangguk dan berkata, apakah karena 2 hari ini kerja kita kurang memuaskan, jadi Tuan memperingatkan kita dengan cara seperti ini? Sepertinya memang iya. Pundak Judika merasa sangat berat, dia mengemban bayaran bulanan sebesar 50.000 batu energi kelas atas. Dia tidak ingin seperti binatang-binatang itu mati meledak. Setengah jam kemudian, Raja Binatang yang terakhir pun sudah meledak, dalam jarak 100 meter berceceran darah semua. Judika, Umar Guan, tangkap lagi 20 ekor. Yogi Chen mendongak, ternyata keduanya itu sudah pergi. Mereka berdua pasti sudah ketakutan. Yogi Chen tersenyum. Dari eksperimen tadi, meskipun semuanya gagal, tetapi dia menemukan sebabnya dan sudah mendapatkan solusinya. Apakah metode ini akan berhasil? Dia masih membutuhkan banyak eksperimen. Dalam beberapa hari berikutnya, Yogi Chen hanya akan tinggal di sini. Pokoknya masih ada lebih dari sebulan sebelum Overseas God Clan pergi dari pegunungan untuk mencari murid, sekarang jarak dari Boundless Sea hanya 100 ribuan mil, waktunya masih mencukupi. Dia sangat ingin memastikan metode yang terpikirkan olehnya, jika berhasil, maka Yogi Chen pasti akan menimbulkan masalah-masalah besar di dunia ini. Ini merupakan kekuatan tabu. Hari pertama Yogi Chen menghabiskan 100 ekor monster, hari kedua 500, hari ketiga 1000 ekor. Hingga hari keempat, monster-monster dalam jarak 300 mil telah habis ditangkap. Mereka bertiga terpaksa pergi ke ribuan mil jauhnya. Pada hari keempat, kedua iblis itu kembali mencari monster, membuat amuk beberapa raja binatang, lalu berhasil ditangkap oleh Yogi Chen.
Hari kelima, kegagalan Yogi Chen yang ke-5.000 kali, ini juga berarti sudah ada 5.000 monster yang tidak bersalah mati di tangannya. Ketakutan Judika dan Umar Guan terhadap Yogi Chen semakin mendalam. Umar, menurut kamu apakah tuan kita sudah kesurupan, mati-matian membuat eksperimen gila ini? Judika terbaring ketakutan, berpikir dan mengkhawatirkan masa depannya. Tidak mungkin, tuan adalah kultivasi pedang, bagaimana mungkin membina kekuatan demon, bukankah itu sama dengan menghapus kekuatan dirinya sendiri? Walaupun dia membela tuannya, tetapi dalam hati takutnya setengah mati, tatapan mata Yogi Chen dalam 2 hari ini juga terlihat sedikit berbeda. Saat malam hari, Judika bahkan tidak berani memejamkan matanya. Dia takut Yogi Chen tiba-tiba menangkapnya, lalu nasibnya juga akan sama dengan binatang itu, yaitu meledak hingga berkeping-keping. Tidak hanya itu, yang benar-benar membuatnya takut adalah pedang Yogi Chen, Kin Killer. Setiap monster yang mati meledak, rohnya akan dihisap oleh Kin Killer dan membuatnya bertambah kuat. Ini benar-benar mati yang tidak tertolong, sungguh kejam. Tapi Yogi Chen tanpa keraguan-raguan, masih tetap menjalankan eksperimennya. Hari ke-9, kegagalan yang ke-15.000 kali, penampilan Yogi Chen sudah tidak terurus, namun semangatnya masih membara. Sudah hampir selesai, aku sudah menemukan solusinya. Pada hari ke-10, dia menangkap monster yang ke-20.000, monster kecil itu hanya binatang ganas. Barusan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ratusan klannya sendiri mati dengan ganas. Dia sudah memiliki kebijaksanaan spiritual, walaupun tidak pintar, tapi korban eksperimen tadi telah terukir dengan jelas di dalam jiwanya. Namun, semua usaha untuk melepaskan dirinya sia-sia. Ayo anak, tidak apa-apa. Yogi Chen tersenyum sinis, bagi siluman masih kecil, senyumannya lebih menakutkan daripada binatang-binatang yang brutal. Bab 445. Berhasil. Walaupun siluman kecil merasa takut, tetapi dia hanya bisa bertahan dengan ketakutan itu. Sudah beberapa kali Yogi Chen gagal, tetapi melalui pembenahan berkali-kali akhirnya dia mendapatkan petunjuk. Puluhan hari tidak tidur dan tidak istirahat juga menghabiskan begitu banyak energi, sekaranglah waktunya. Yogi Chen menggunakan roh mata dewa untuk menyelidiki seluruh tubuh siluman kecil, dari keempat kaki dan pinggang bahkan semua bagian dalam perut siluman kecil telah membentuk garis formasi. Tetapi, semua garis formasi telah dikontrol oleh Yogi Chen, seperti ada katup pembatas. Siapa saja mempunyai batas penampungan energi. Apakah berharap seorang bocah yang berumur 7 tahun sanggup menggerakkan sebuah beban yang beratnya puluhan kilogram? Hal ini sama sekali tidak masuk akal. Badan manusia dan siluman sama-sama mempunyai struktur tubuh yang rumit, jika ingin memasukkan formasi, maka hal itu sama seperti menambahkan sebuah benda ke dalam tubuh. Seandainya benda itu melebihi batas penampungan struktur tubuh, maka kondisinya akan lebih parah dari yang dibayangkan. Dan kondisi seperti ini biasanya dipengaruhi oleh gen. Sekarang ada 8 bentuk pangkalan formasi yang tersegel badan siluman. Selanjutnya, Yogi Chen harus terus mengamati apakah kerja keras selama beberapa hari ini sudah benar-benar berhasil. Segel pertama. Yogi Chen telah menambahkan 10 katup pembatas untuk garis formasi, supaya lebih mudah mengontrol siluman kecil dalam penampungan energi. Dari awal Yogi Chen menebak dan merasa dirinya sudah salah menggunakan formasi atau mungkin karena permasalahan wadah. Sebenarnya, beberapa hal itu hanya sebagian dari penyebab. Inti dari semua ini adalah apakah tubuh dari siluman kecil ini bisa menampung seberapa banyak energi. Seandainya setiap formasi bisa mengeluarkan 100 fungsi, tetapi siluman kecil hanya bisa menampung sebagian saja, bagaimana dengan kondisi ini? Tentu saja memerlukan energi yang cukup dalam mengendalikan setiap formasi dan memperkuat siluman kecil. Cara seperti ini bisa memperkuat yang lemah dan membuat yang kuat semakin hebat. Tetapi apakah semua ini berguna? Harus melihat percobaan selanjutnya. Sewaktu Yogi Chen membuka segel pertama, 10 meter dalam lingkaran telah menggerakkan roh surga dan bumi dan masuk ke dalam tubuh siluman kecil. Siluman kecil terlihat sangat gelisah, gerakan itu membuat dirinya merasa ketakutan. Setelah beberapa lama, siluman kecil terlihat kembali tenang karena mulai bisa beradaptasi pembinaan kekuatan fisik. Siluman kecil mencoba mengatur napas dengan tenang. Sudah berhasil. Yogi Chen masih menahan rasa senang. Selanjutnya dia membuka segel kedua. Dalam lingkaran 20 meter, ada sebuah energi yang terlihat seperti rantai mulai memasuki tubuh siluman kecil. Siluman kecil terlihat mulai bersemangat. Dia melihat Yogi Chen dengan tatapan terharu. Kenapa merasa terharu? Yogi Chen terlihat begitu senang, dia langsung membuka segel kelima. Hus! Lingkaran 50 meter, keluarlah sebuah energi yang sangat besar seperti ditarik oleh telapak tangan. Mata siluman kecil juga hampir ikut keluar.
Raut wajahnya terlihat menderita, dia meraung kesakitan, roh surga dan bumi yang keluar dari tubuh seperti ingin merenggut nyawanya. Segel kelima adalah batas terakhir, kemungkinan besar bisa mengakhiri nyawanya. Yogi Chen menurunkan satu tingkatan dan mencoba dengan segel keempat. Raungan dari siluman kecil yang begitu panjang dan penderitaan yang dialaminya mulai menghilang. Energi dari lingkaran 40 meter mulai memasuki tubuh siluman kecil, dia merasa kekuatannya meningkat dengan begitu cepat. Yogi Chen kembali menyimpan roh mata dewa dan tetap bertahan di segel keempat. Tahap terakhir ini harus bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. 1 menit berlalu, 10 menit berlalu, 1 jam berlalu, kecepatan penyerapan energi sama sekali tidak ada perubahan. Sudah berhasil. Benar-benar sebuah keberhasilan yang memuaskan. Walaupun termasuk formasi pengumpulan spirit tingkatan terendah dan siluman kecil hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk merubah menjadi Raja Binatang, tetapi keberhasilan ini sangat dibanggakan. Benar-benar di luar dugaan. Yogi Chen tertawa lebar sambil menatapi langit, dia terlihat seperti orang gila karena telah berhasil menyempurnakan hal ini. Judika dan Umar Guan merinding karena mendengar tertawaan dari Yogi Chen. Mulai hari ini, nama kamu adalah Deon, kamu akan mengikuti aku dan aku akan menjamin kehidupan kamu. Deon adalah sebuah nama yang sangat bermakna bagi Yogi Chen. Setelah beberapa tahun, Mainland of Gods and Demons menyebutnya adalah Dewa Anjing, walaupun dia berbentuk seperti seekor rubah. Deon bersikap seperti manusia tetapi tetap berperilaku sangat kasar. Dia mulai mengerti perkataan Yogi Chen, ditambah dengan binaan kekuatan fisik dari Yogi Chen, maka mereka merasa sangat akrab. Baiklah, sebenarnya Deon sangat menuruti Yogi Chen. Kalian berdua, ke sini. Yogi Chen memanggil 2 siluman. 2 siluman berjalan mendekati Yogi Chen dengan tidak bersemangat. Mulai hari ini dia adalah adik kalian dan kalian harus baik-baik menjaga dia. Setelah itu, Yogi Chen langsung berjalan ke dalam gua untuk tidur. Sebenarnya tidur juga tidak membantu Yogi Chen dalam memulihkan tingkat kekuatan pembinaan, tetapi dirinya merasa tidur adalah hal yang paling nyaman. Dia hanya tidak ingin terlihat tua karena terus melakukan pembinaan. 2 siluman langsung terbengong saat melihat Deon. Tiba-tiba mendapat seorang adik. Dan berbentuk binatang. Hei, kamu perlu ingat satu hal, kamu harus bersikap baik di sini, jika aku sedang makan, kamu harus segera menjauh. Judika melihat Deon dan berkata, apakah kamu dengar? Oh. Salah, panggil sekali lagi. Guk, guk, guk. Benar, lain kali kamu harus menggonggong seperti ini, kamu harus ingat, kamu hanya boleh menggonggong. Guk, guk. Deon terpaksa menggonggong seperti anjing. Umar Guan tertawa sambil menyuruh Deon berdiri, kamu tidak perlu menghiraukan dia, kamu ikuti aku saja. Brengsek, apakah kamu ingin menantang aku? Menantang. Umar Guan tersenyum dan berkata, Tuan menyuruh kita menjaganya dengan baik. Kenapa kamu menindas dia? Jika Tuan mengetahui hal ini, apa yang harus kamu katakan? Umar Guan tidak melupakan dendam di antara mereka. Oleh karena itu, dia sengaja mendekati apa yang membuat Judika merasa tidak senang. Sebuah perkataan mengatakan, musuh dari musuh adalah teman. Lagi pula, Deon hanyalah seekor binatang ganas dan Tuan menganggapnya sebagai binatang peliharaan, tetapi hal ini pasti berkaitan dengan iblis. Belakangan ini, Yogi Chen selalu fokus dalam berbagai percobaan. Mereka berdua adalah bukti dari hasil penelitian yang begitu dibanggakan dan sangat dijaga oleh Yogi Chen. Dasar si brengsek jahat, aku akan membunuhmu. Judika dan Umar Guan memulai perkelahian. Mereka tidak memakai kekuatan iblis tetapi menggunakan naluri sebagai monster untuk berkelahi. Walaupun tidak menggunakan kekuatan iblis, tetapi kerusakan yang terjadi lumayan parah. Karena satu adalah Raja Binatang dan satu lagi adalah Kaisar Binatang. Deon terkejut, badannya gemetar karena ketakutan. Tidak tahu kenapa, dia selalu merasa masa depan dirinya sebagai siluman tidak terlalu cemerlang. Saat subuh, Yogi Chen terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Semalam dia begitu lelap tertidur. Setelah bangun, dia merasa segar dan bersemangat. Yogi Chen berjalan keluar dari gua dan melihat Deon telungkup di depan. Yogi Chen melihat sekeliling tetapi tidak menemukan Judika dan Umar Guan. 2 brengsek, masih subuh, kemana mereka pergi? Yogi Chen merasa tenang setelah melihat Deon. Sambil memegang perutnya yang lapar, Yogi Chen mengeluarkan puluhan kilogram daging dan alat pemanggang dari cincin pemuat barang. Seekor Super Fury Bird disemburkan api. Alat pemanggang dari cincin pemuat barang. Seekor Super Fury Bird disemburkan api, tidak lama setelah itu, tercium daging panggang yang begitu wangi. Jika dia hidup di bumi dan memanggang di subuh seperti ini, pasti dimarah habis-habisan. Tetapi di sini, dengan jumlah daging yang begitu banyak serta kekuatan yang terkandung dalam daging tersebut, ditambah dengan kelezatannya, benar-benar terasa sempurna.
Keharuman makanan juga tercium beberapa jauh dari sana. Rerumputan dan pepohonan sedikit bergoyang, Judika dan Umar Guan langsung berlari keluar dengan cepat menghampiri Yogi Chen. Walaupun mereka mengatakan sudah bosan dengan makanan seperti ini, tetapi mereka tetap membutuhkan makanan. Mari makan, mari makan. Mereka membesarkan mata ketika melihat begitu banyak daging. Yogi Chen hanya sekilas melihat mereka dan tertawa dingin, dia mengambil daging yang paling besar dan memberikannya kepada Deon. Daging kaisar iblis mengandung energi yang sangat tinggi, jika makan terlalu banyak, maka akan mati kekenyangan. Deon mencium daging tersebut dan berharap bisa menyantapnya, dia mengangkat kepala melihat Yogi Chen dan menggoyangkan ekor seperti ingin mengatakan, "Tuan, apakah aku boleh makan?" "Makanlah." Yogi Chen tersenyum. Judika dan Umar Guan tidak menghiraukan Deon. Mereka juga mengulurkan tangan dan ingin mengambil daging tersebut. Saat ini Yogi Chen berkata, "Boleh saja makan daging, tetapi bulan depan harus bekerja ekstra, dan aku tidak akan pilih kasih." Awal perkataan untuk Judika, perkataan kedua tertuju kepada Umar Guan. Judika langsung kehilangan semangat, apalagi Umar Guan. 100.000 batu energi kelas atas. Jika Yogi Chen menjual Umar Guan dengan harga tinggi juga tidak mendapatkan begitu banyak batu energi. Melihat Judika dan Umar Guan yang masih berdiri di sana, Yogi Chen bergaya dan makan dengan lahap di hadapan mereka. Judika dan Umar Guan merasa serba salah, terutama Judika yang langsung mengerutkan dahi dan tidak tahu harus berbuat apa. Umar Guan tidak ada solusi yang lebih baik, lagi pula dia tidak ada uang juga tidak punya batu energi. Dia memang tidak memiliki apapun. Pak. Saat ini, Judika meletakkan sebuah cincin pemuat barang di hadapan Yogi Chen, apakah ini sudah cukup? Yogi Chen tertawa sambil melihat cincin tersebut, dia mendeteksi dengan roh mata dewa, matanya mengecil seperti sebuah garis. Cukup. Dia mengambil sepotong daging dan memberikan kepada Judika. Judika makan dengan begitu lahap karena melampiaskan kemarahan dalam hatinya. Judika berkata, orang miskin tidak berhak berbicara dan tidak boleh makan. Bab 446. Menanyakan jalan untuk menggapai kesempurnaan. Sepanjang perjalanan, Yogi Chen terus memperhatikan kondisi Deon. Hari kelima, Deon sudah sepenuhnya beradaptasi dengan formasi yang berada di dalam tubuhnya, maka Yogi Chen sekali lagi mengatur penyesuaian. Awalnya Deon merasa tidak seimbang, tetapi tidak lama setelah itu langsung tenang kembali. Dalam setiap proses, Yogi Chen pelan-pelan menstabilkan semuanya, hal ini sangat menguras energi dan roh mata dewa karena pengetahuan dia masih terbatas. Tetapi Yogi Chen juga mendapat hasil yang luar biasa, kehebatan roh mata dewa Yogi Chen terus meningkat. Hari ke-10, Yogi Chen melakukan penyempurnaan di badan Deon dengan sebuah formasi. Yogi Chen masih membutuhkan banyak pengetahuan mengenai formasi, dia perlu menggali lebih banyak ilmu lagi. Formasi yang bisa gunakan masih terlalu sedikit. Formasi persenjataan sementara diabaikan olehnya, Yogi Chen juga tidak bisa menuntut diri sendiri terlalu jauh, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Menurut Yogi Chen, dirinya sudah berinspirasi dan menciptakan masa depan, itu merupakan sebuah kebanggaan. Hari ke-13, mereka sudah tidak jauh lagi dari Boundless Sea dan Deon akhirnya mencapai penerobosan. Sewaktu menghadapi mara bahaya, Deon dengan santai mengelak serangan badai petir kesengsaraan dari Raja Binatang. Yogi Chen menambahkan sebuah formasi baru di tubuh Deon, yaitu formasi Vajra. Formasi Vajra merupakan formasi pertahanan dari serangan musuh tahap awal, tetapi Yogi Chen masih mencoba menyempurnakan formasi serangan. Walaupun formasi serangan merupakan pangkalan formasi yang tidak terlalu sulit, tetapi juga butuh menggabungkan lebih dari 15 formasi. Saat menghadapi bahaya, formasi serangan akan lebih berguna dari formasi penuntun energi dan formasi Vajra. Yogi Chen hanya kekurangan formasi serangan dalam sistem pembinaan, jika formasi ini bisa sempurna, maka dia akan menjadi terhebat. Deon sebagai Raja Binatang dengan formasi pertahanan, formasi serangan dan formasi penuntun energi. Semua itu adalah benteng pertahanan dari seekor binatang. Yogi Chen terlihat sangat bersemangat. Deon, apa bakat aslimu? Yogi Chen bertanya. Dari binatang liar berubah menjadi Raja Binatang adalah sebuah rintangan dan ambang yang harus dilewati. Dan hal itu merupakan proses perubahan dari seekor binatang yang berubah menjadi siluman. Seberapa hebat seekor binatang juga tidak bisa mengalahkan siluman, seberapa lemah siluman juga tidak akan kalah menghadapi binatang buas. Karena proses perubahan dari binatang menjadi siluman itu adalah sebuah perkembangan yang tidak terbatas. Guk-guk. Deon menggonggong dan tidak berhenti menggoyangkan ekor karena merasa senang. Dia membuka mulut dan menyemburkan api, walaupun api itu hanya sebesar kepalan tangan, tetapi suhunya tidak terlalu rendah sehingga menghanguskan lantai.
Karena suhu yang terlalu tinggi, sehingga permukaan menimbulkan kristal. Bocah ini cukup lumayan. Suhu api tersebut mungkin lebih dari 1000 derajat. Jika api ini telah membesar dan suhunya semakin meningkat, maka Yogi Chen akan mempunyai pembuat persenjataan yang gratis. Baiklah, bakat ini memang luar biasa, dikembangkan lagi. Yogi Chen benar-benar merasa bangga. Deon merasa senang mendengar pujian dari Yogi Chen, dia melompat-lompat seperti seekor anjing sebenarnya. Ayo, pil merubah bentuk ini adalah hadiah untuk kamu, kita akan segera tiba di Boundless Sea, tidak terlalu baik jika kamu masih berbentuk siluman. Tubuh Deon sedikit gemetar setelah menelan sebuah pil yang berwarna coklat. Perubahan awal adalah dari keempat kakinya, kemudian bagian kepala. Tidak lama setelah itu, Deon terlihat seperti anak kecil berumur 8 tahunan yang tidak berpakaian dan berdiri di hadapan semua orang. Yogi Chen merasa sangat puas sambil menganggukkan kepala. Dia memberikan pakaian anak kecil untuk Deon. Yogi Chen berdiri di belakang Deon, terlihat seperti orang besar yang membawa anak kecil keluar patroli. Tentu saja, lebih baik jika tidak ada Judika dan Umar Guan yang berdiri di belakang. Baju Deon sebenarnya terbuat dari senjata yang sangat berharga. Sepatu juga merupakan benda pusaka yang bisa digunakan untuk terbang. Flywheel yang berada di tangannya berjumlah 3000 helai, itu juga merupakan senjata yang digunakan untuk membunuh. Bahkan pengikat rambut di atas kepala Deon itu juga merupakan benda pusaka yang berfungsi sebagai pelindung. Pilih kasih, benar-benar pilih kasih. Judika merasa tidak senang, kenapa anak kecil yang suka membuat onar, bisa sebegitunya dikagumi oleh Tuan. Dirinya yang sudah berbuat begitu banyak untuk Tuan, setiap hari mencari benda pusaka di seluruh tempat, tetapi tidak pernah dibanggakan, benar-benar tidak adil. Umar Guan juga merasa sedikit cemburu, walaupun dia tidak sehebat Judika, tetapi dia juga banyak membunuh monster yang dibunuhnya mungkin ada 100 lebih. Jika membunuh satu monster bisa mendapatkan 100 lebih batu energi kelas atas, maka bisa dikatakan dia telah mendapatkan 10.000 lebih batu energi. Tetapi Umar Guan lebih bijaksana dari Judika, dunia ini memang tidak ada yang bersifat adil, karena keadilan hanya berasal dari orang-orang tertentu saja. Melihat raut wajah mereka yang tidak bisa terima akan hal ini, Yogi Chen membalikkan badan dan mengerutkan dahi. Dia berpikir sambil mengeluarkan 2 barang dari cincin pemuat barang dan memberikan kepada Judika dan Umar Guan. Yogi Chen memberikan sebuah kantong ajaib yang merupakan persenjataan kelas bawah berwarna emas kepada Judika. Dalamnya terdapat pasir bintang yang telah diproses ulang, ada beberapa jenis pasir beracun, juga ada roh Raja Kalajengking berekor 9 yang telah disegel, terlihat sangat menakutkan. Judika si bodoh biasanya hanya bisa berkelahi dengan mengandalkan cakar. Kantong ajaib ini mungkin akan membantu dia, setidaknya Kaisar Iblis tidak akan sanggup melawannya. Kaisar Iblis dari Ten Thousand Mountain dengan jurus Taiji saja tidak bisa menandingi, yang lain lebih tidak mungkin mengalahkannya. Jika pasir bintang telah meracuni seluruh badan serta inti jiwa, maka jenis racun ini akan mematikan orang tersebut. Setelah mendapatkan kantong ajaib, Judika langsung meneteskan air mata karena merasa terharu. Perhatian dari Tuan membuat dia terharu, walaupun hanya sebuah kantong ajaib kelas bawah, tetapi Yogi Chen tetap memberikan barang itu padanya. Judika memang berkepala baja, tetapi dia tidak bodoh. Sewaktu masih di klan, kakek Jin juga banyak mengajari dia. Walaupun senjata Tao merupakan senjata tidak berkelas, tetapi membutuhkan 100.000 batu energi kelas atas. Judika sedikit menyesal karena berprasangka Tuan adalah orang yang terlalu pilih kasih dan ternyata Yogi Chen sudah lama mempersiapkan barang pusaka ini untuk diberikan kepada dirinya. Dia benar-benar tidak seperti manusia, oh salah. Dia memang bukan manusia. Yogi Chen memberikan sebuah senjata Tao yang berfungsi sebagai pertahanan yaitu armor Kaisar Trenggiling. Kenapa diberi nama seperti ini? Karena senjata tersebut terbuat dari lapisan sisik pelindung, Yogi Chen juga mempersiapkan dari dulu. Baik kantong ajaib maupun armor Kaisar Trenggiling, Yogi Chen tidak menghabiskan batu energi sedikit pun dalam mempersiapkannya, mungkin hanya menghabiskan sedikit waktu untuk memadukan 2 inti jiwa dari Kaisar Iblis. Termasuk hal yang tidak rumit. Lagi pula, jika Judika dan Umar Guan semakin hebat, maka mereka akan semakin cepat mendapatkan batu energi. Batu energi kelas terbaik dan obat ajaib yang berada di dalam tubuhnya, sudah menghabiskan begitu banyak uang. Walaupun Yogi Chen memperlambat pembinaan, tetapi dia sudah berhasil membuka 3000 titik. Binaan dari kitab Thousand Punishment juga sudah menerobos tingkatan ke-9, dan sekali lagi membangkitkan kekuatan spiritual. Dalam lingkaran 150.000 meter, tidak ada yang bisa terhindar dari roh mata dewanya. Perkataan ini mungkin tidak terlalu jelas. Jika dihitung per mil, mungkin dalam jarak 600 mil, bahkan seekor semut juga tidak akan terhindar dari tatapannya.
Sewaktu binaan mencapai tingkatan ke-10, maka kekuatan spiritual sekali lagi meningkat. Walaupun hanya menggunakan kekuatan spiritual dan tidak menggerakkan kekuatan magis, kecepatan terbangnya sudah melebihi frekuensi gelombang suara. Roh mata dewa yang dia miliki mungkin sudah sanggup menanggung beban sebesar 250.000 kilogram. Kembali kepada pembahasan, Judika dan Umar Guan menangis karena merasa terharu, mereka berlutut dan berjanji akan setia kepada Yogi Chen dalam seumur hidup mereka. Sebenarnya mereka tidak perlu mengatakan demikian, karena sejauh ini mereka memang sudah setia dengan Yogi Chen. Lagi pula sumber jiwa masih berada di tangan Yogi Chen. Jika Yogi Chen ingin mereka hidup, maka mereka akan tetap hidup. Jika menginginkan kematian mereka, maka mereka juga tidak bisa mengelak. Baiklah, kalian berdua harus bekerja dengan perasaan senang dan semangat. Oh salah, harus semangat mencari bahan untuk pembinaan, aku tidak akan merugikan kalian. Yogi Chen terus memberi dukungan kepada mereka. Judika dan Umar Guan menjawab dengan serius. Setelah memberikan barang pusaka, maka kedua siluman merasa sangat senang. Yogi Chen melihat waktu dan saatnya untuk makan siang. Yogi Chen mengeluarkan puluhan kilogram daging kaisar binatang. Ayo Deon, aku akan mengajari cara memanggang daging, lain kali kamu yang bertanggung jawab untuk hal ini. Yogi Chen berkata dengan sangat serius sambil mengeluarkan alat pemanggang. Satu manusia dan 3 siluman, suasana begitu ramai. Di hari ke-25, akhirnya mereka berjalan keluar dari Tentousan Mountain. Awalnya mengira setelah keluar dari Tentousan Mountain akan melihat Boundless Sea, tetapi Yogi Chen sudah terlalu berharap. Selanjutnya adalah gurun dan padang pasir. Sebuah pedang membawa dirinya terbang di langit. Yogi Chen melihat keseluruhan dari padang pasir ini berwarna kuning. Astaga! Gurun di Mainland of Gods and Demons cukup menegangkan. Di padang gurun, Yogi Chen merasakan ada gerakan roh yang begitu luar biasa, tidak gampang untuk melewati mereka. Yogi Chen juga tidak suka mencari masalah, asal roh-roh itu tidak menyinggung dirinya, maka dia tidak akan peduli apapun. Pantas saja semua monster dari Tentousan Mountain tidak ingin memasuki kawasan ini, di sini terlalu terpencil. Setelah terbang ribuan mil, sama sekali tidak terlihat warna hijau karena padang gurun ini terlalu panas. Saat ini, Yogi Chen melihat para kafilah yang berjalan di padang gurun dan posisinya tidak jauh dari mereka. Yogi Chen langsung menyuruh 3 siluman merubah bentuk. Dengan menggunakan Kin Killer dia terbang ke arah bawah. Para kafilah memiliki lebih dari 200 ekor unta yang sedang membawa barang dengan berat kurang lebih puluhan kilogram. Setelah Yogi Chen turun ke bawah baru menyadari ada yang aneh, ternyata bentuk unta-unta tersebut mirip dengan gajah. Juga ada orang yang duduk di atas tumpukan barang. Ada musuh, semuanya bersiap-siap dan keluarkan persenjataan, kita akan menghadapi mereka. Ada satu kafilah yang berteriak dengan lantang. Semua orang yang berpakaian sorban berwarna putih langsung mengeluarkan pisau yang berbentuk sabit, mereka memerhatikan Yogi Chen dari jauh. Siapa kamu? Orang yang memakai sorban putih, mukanya ada coretan berbagai warna, dia memegang pisau dan menunjuk ke arah Yogi Chen. Orang itu sedang mengisyaratkan kepada Yogi Chen bahwa dirinya juga adalah pertapa tingkat pemusatan yang hebat. Yogi Chen hanya bertujuan menanyakan arah jalan, tidak terpikir malah membuat mereka salah paham. Yogi Chen segera menjelaskan, jangan panik, aku hanya ingin menanyakan arah jalan Boundless Sea. Bab 447. Bandit Pasir Kuning. Pemimpin kafilah bergegas tanpa sepatah kata pun, dan pedang yang bersilangan terbang melintasi. Ratusan kafilah di bawah mengambil senjata, energi pedang, energi pisau, api yang membara, es, emas tajam, dan membunuh mereka satu demi satu. Serangan luar biasa memblokir semua jalan mundur Yogi Chen. Semut yang banyak bisa membunuh gajah, jumlah mereka yang sebanyak ini tentu saja bisa mengalahkannya. Pukul itu, wajah pemimpin kafilah tampak riang, ia adalah master tingkat pemusatan tahap akhir. Pisau pasir adalah senjatanya yang terkenal. Bahkan di gurun sepanjang 30.000 mil ini, ia juga merupakan petarung kelas 1. Bocah ini tidak akan pernah bertahan. Saat dia hendak berbalik dan kembali, seseorang di bawah berseru, lihat, mereka tidak terluka. Dengan keras, semua orang gempar dan mendongak. Yogi Chen dan kelompoknya benar-benar masih hidup. Wajah pemimpin berubah drastis, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa mereka ditutupi oleh penutup pelindung. Di saat yang sama mereka menyerang, Yogi Chen mengerahkan formasi pertahanan tingkat tinggi, bahkan jika ada ratusan serangan seperti ini, itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Meskipun Yogi Chen memiliki niat membunuh, dia tidak membunuh, dia meminta petunjuk arah dengan tiba-tiba. Wajar jika orang dianggap sebagai orang jahat di langit yang penuh dengan bandit pasir kuning. Sudah aku bilang, aku hanya ingin menanyakan jalan. Yogi Chen tidak berdaya.
Kamu, jangan berbohong, kamu adalah bandit pasir kuning. Pemimpin kafilah menatap Yogi Chen, ingin melihat petunjuk di wajahnya. Tidak ada cara lagi, kali ini aku harus menggunakan tinjuku untuk berbicara. Itu sama di mana-mana, tinju adalah kebenaran. Biarkan aku yang melakukannya, Tuan, biarkan aku memberi mereka pelajaran. Judika berkata dengan tidak sabar. Yogi Chen menatapnya dengan heran. Selain makan yang paling aktif, pria ini tidak terlalu peduli dengan yang lainnya. Tidak hanya Judika, tetapi Umar Guan juga siap beraksi. Tuan, orang-orang ini tidak hormat, biarkan aku memberi mereka pelajaran. Kedua orang ini sangat ingin mencoba, Yogi Chen hanya bisa berkata, baiklah, tapi ingat, jangan membunuh. Mendengar ini, Judika tidak tahan, dan melompat langsung dari ketinggian 10 meter, 10 meter, tidak terlalu tinggi, bagaimanapun, dia tidak akan terbunuh. Umar Guan juga ikut bergegas dengan cepat. Kantong angin. Kepala besi menepuk tas itu, dan sesuatu berwarna-warni menyapu dari dalam, seperti pelangi yang indah. Selain pasir, yang terpenting adalah angin. Tas itu mengembung puluhan kali lipat, dan badai bertiup keluar dari dalam kantong bercampur dengan pasir kuning gurun, langsung menyelimuti para kafilah. Unta menjadi gelisah. Ah, mataku, aku tidak bisa melihat. Tolong lepaskan kami. Tangisan dan memohon belas kasihan datang dari dalam, dan Umar Guan menghadapi pemimpin kafilah. Di hari-hari pertempuran ini, efektivitas tempur Umar Guan telah meningkat pesat, dan gerakannya cepat serta ganas. Yogi Chen bermaksud untuk melatih Umar Guan menjadi kuat dan keras, dan kepala besi menjadi seorang petarung. Ini bukan masalah penting, dia bahkan tidak perlu turun tangan. Melihat para anggota kavalia dibunuh oleh lawan, melempar helm mereka dan membongkar baju besi mereka, menangis ke langit dan memanggil ibu mereka, pemimpin itu juga langsung terlempar ke tanah. Sudah, cukup, cepat kembali. Kata Yogi Chen ringan. Judika sangat puas dengan kekuatan kantong angin, dan kekuatan yang baru saja dia mainkan kurang dari 1/10. Umar Guan juga sangat puas dengan kemampuan pelindung armor Kaisar Trenggiling. Dia baru saja ditebas ratusan pisau oleh pria itu, dan dia tidak merasakan apapun sama sekali. Judika meletakkan kantong angin di pinggangnya lagi, dan Umar Guan juga menyimpan armor Kaisar Trenggiling lagi. Sekarang sudah bisa berbicara baik-baik, kan? Yogi Chen menurunkan pedang terbangnya dan berjalan ke pemimpin kafilah. Kamu, apakah kamu benar-benar bukan bandit pasir kuning? Apa itu bandit pasir kuning? Yogi Chen mengerutkan kening, bandit gurun pasirkah? Melihat wajah bingung Yogi Chen, pemimpin kafilah bertanya, kamu bahkan tidak tahu dengan bandit pasir kuning, kamu dari luar. Yogi Chen berkata dengan tak berdaya, aku sudah mengatakannya dari awal, aku di sini untuk menanyakan arah, kalau aku orang lokal, apa aku masih perlu bertanya kepadamu? Pemimpin kafilah juga tampak malu, tapi dia lega, asalkan pihak lain bukan bandit pasir kuning, semuanya mudah untuk dikatakan. Terlebih lagi, kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Yogi Chen dan yang lainnya telah membuat mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk melawan. Maaf, kami juga takut dengan bandit pasir kuning. Pemimpin kafilah mengubah penampilan sebelumnya. Meskipun Yogi Chen tampaknya lebih muda dari putranya, ada begitu banyak monster hebat di dunia spiritual. Beberapa orang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Mereka semua sama. Hal yang paling dihindari di dunia spiritual adalah menilai orang dari penampilan mereka. Kamu benar, bandit pasir kuning memang bandit gurun, tapi bandit pasir kuning tidaklah biasa, mereka semua adalah orang paling kejam, mereka membunuh orang tanpa berkedip, di tanah bandit pasir kuning yang berjarak 30.000 mil, mereka merampok rumah, dan selalu melakukan segala perbuatan jahat. Oh, untuk apa kamu memberitahuku ini, aku tidak tertarik. Yogi Chen berkata, aku hanya ingin bertanya kepadamu di mana Boundless Sea. Pemimpin kafilah. Kenapa tidak berbicara sesuai alur dulu? Dia tersenyum masam dan berkata, kamu pergi ke arah yang salah, pergi ke selatan adalah negeri 1000 negara, untuk pergi ke Boundless Sea, pergi ke utara sejauh 3000 mil. Oh, terima kasih. Yogi Chen langsung meninggalkan kerumunan yang kebingungan. Ini, pergi begitu saja. Pemimpin kafilah menghela napas, para senior ini memanglah hebat dan keren. Jika dia juga memiliki kekuatan ini, apa yang akan dia takuti dari bandit pasir kuning? Tidak, aku lupa mengingatkannya, bandit pasir kuning muncul di depan 1500 mil, terbang di langit, mudah bagi mereka untuk menemukannya. Tetapi dia berubah pikiran, dan merasa bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Kekuatan lawan tidak rendah, dan melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Mengetahui bahwa dia tidak jauh dari Boundless Sea, Yogi Chen hanya memperlambat kecepatan. Dia mengeluarkan payung matahari, kursi berjemur, dan meja yang penuh dengan semua jenis makanan. Dia bertelanjang dada, mengenakan harta karun terbaik, kacamata hitam, makan es semangka dan berjemur.
Sudah seharusnya untuk sesekali bersantai. Kecepatan pedang terbang sengaja diperlambat, mencapai kecepatan 600 km per jam, lagi pula, itu cukup untuk mencapai tak terbatas sebelum gelap. Pada saat yang sama, mungkin ada ribuan orang di cabang Bandit Pasir Kuning. Cabang Bandit Pasir Kuning menempati sebuah oasis, dan pemimpin di kepalanya adalah orang yang kuat di tingkat awal inti jiwa. Sebagai salah satu dari 12 bandit besar Bandit Pasir Kuning, tempat yang sudah dia duduki, setara sebuah istana yang luasnya 30.000 mil di gurun pasir ini. Mereka tidak berani memasuki Boundless Sea, tetapi para pebisnis dan kalafiah yang lewat pasti akan melewati jalan ini. Di selatan, juga dapat menjarah tanah dari negeri 1000 negara, negara-negara kecil itu, tetapi dengan populasi 1 juta. Di bawah Bandit Pasir Kuning, negeri 1000 negara tak terbendung. Freddy Huang, pemimpin cabang ini, di depannya lusinan wanita berlutut dengan sosok yang sangat indah dan wajah ketakutan. Ini semua adalah wanita yang direbut dari negeri 1000 negara beberapa hari yang lalu. Apa yang dia kembangkan adalah metode yang kejam untuk melengkapi pelatihan, dan dia harus berlatih dengan keperawanan. Haha, yah, semuanya barang kelas 1. Freddy Huang sangat gembira. Salah satu wanita sebenarnya adalah master pada tahap awal pemusatan. Wanita ini dapat membuat banyak suplemen, dan kemudian memilih 7 atau 8 lagi yang seperti itu, dia pasti dapat dipromosikan ke tahap tengah inti jiwa. Saat dia bersiap untuk melakukan perzinahan di siang hari, sebuah pengumuman datang dari luar pintu, pemimpin ke-10, mangsa akan datang. Mendengar ini, Freddy Huang mengenakan ikat pinggang yang tidak terikat lagi dan melangkah keluar pintu. Itu bisa dikumpulkan kapan saja, tetapi mangsa lebih penting. Sendirian atau berkelompok. Di mata Bandit Pasir Kuning, siapapun yang bukan orang mereka adalah mangsa. Freddy Huang mengerutkan kening, kalau sendirian untuk apa memanggilku, kalian bisa mengurusnya sendiri. Ingat, lain kali, jangan ganggu aku dengan segala hal tidak penting. Freddy Huang berkata dengan sengit, dan dia ingin kembali ke rumah untuk melanjutkan urusannya. Saat ini, suara datang dari belakangnya. Bab 448. Yang terkuat adalah penguasa. Kepala tiba-tiba datang membuat Freddy Huang terkejut seketika. Siapa yang berani membunuh Bandit Pasir Kuning? Sebelum dia selesai berbicara, matanya langsung menatap kosong. Pisau mata dewa. Freddy Huang bahkan tidak berteriak, dia langsung dipenggal oleh Yogi Chen. Tubuh Freddy Huang langsung jatuh ke tanah, dan seluruh tempat cabang berada dalam kekacauan. Di langit, Yogi Chen juga terlihat mengerikan. Dia selalu menjadi satu-satunya yang merampok orang lain, tetapi sekarang seseorang menebas kepalanya. Ia mengumpulkan pedang besar dan menebas langsung ke cabang Bandit Pasir Kuning. Bagi langsung divisi menjadi 2 dari tengah. Kemudian pedang besar itu terbelah menjadi ribuan cahaya pedang, dan di bawah kendali pikiran, pedang itu secara akurat merenggut nyawa para anggota Bandit Pasir Kuning. Dengan roh mata dewa, perbuatan jahat yang dilakukan Bandit Pasir Kuning telah dipahami olehnya. Di bawah tanah cabang ini, ribuan perempuan compang camping ditahan, semuanya dijarah oleh Bandit Pasir Kuning. Dan di tempat ini, banyak orang mempraktikkan seni jahat dan bahkan melahap anak-anak yang baru lahir, sungguh keterlaluan. Yogi Chen bukanlah orang suci, dan tidak ingin menjadi penyelamat, tetapi orang-orang ini kebetulan mencari masalah dengan dia, dan dia menemukan kejahatan yang dilakukan orang-orang ini. Yang terakhir dan terpenting adalah dia memiliki kemampuan untuk menghukum dan melenyapkan kejahatan. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini, dia mungkin berbalik dan pergi. Prasyarat untuk berbuat baik adalah memastikan keselamatan diri sendiri. Teriakan datang dan pergi satu demi satu, dan Yogi Chen tidak memiliki hati yang lembut sedikit pun. Faktanya, tidak banyak perbedaan antara membunuh orang dan membunuh monster, dan orang-orang ini tidak bisa disebut manusia. Setengah jam kemudian, semua anggota Bandit Pasir Kuning dipenggal, dan dia bahkan memotong belenggu penjara bawah tanah itu. Sekarang, setiap cahaya pedang dari diferensiasi asal pedang Yogi Chen memiliki kekuatan pukulan penuh setingkat-tingkatan pemusatan tahap tengah. Tapi Yogi Chen sama sekali tidak kecewa. Dia sekarang telah membuka 3.000 titik akupuntur, dengan 540.000 energi pedang dalam, dan 540.000 serangannya setingkat-tingkatan pemusatan tahap tengah, Yogi Chen tidak berani berpikir. Meskipun ini hanya superposisi teoritis, suatu hari dia bisa menggunakan kekuatan penuh dari Nameless Sword Art. Kalian sudah bebas, cepat lari. Yogi Chen berdiri di langit, suaranya sangat lembut, tapi terdengar jelas di telinga mereka. Yogi Chen telah melihat semua itu dengan roh mata dewa, dan tidak ada seorang pun dalam jarak 600 mil. Adapun yang lainnya, itu bukan pertimbangannya. Roh mata melihat cincin penyimpanan, wajah Yogi Chen dipenuhi dengan senyuman lagi, kali ini akan menghasilkan banyak uang lagi.
Nah, semua ini sudah cukup baginya untuk berlatih selama sebulan. Selain segala macam harta karun alam, ada juga obat-obatan ajaib dan harta karun lainnya. Yang terpenting adalah puluhan juta batu energi rendah dan batu energi tinggi. Bahkan ada 10.000 batu energi kelas atas. Berangkat dengan membawa pedang terbang, Yogi Chen tidak sempat berjemur. Peristiwa bandit pasir kuning mengingatkannya bahwa ini adalah dunia kanibalisme. Jika tidak cukup kuat, cepat atau lambat ia akan menjadi santapan untuk orang yang lebih kuat. Mengontrol penerbangan penuh, dalam waktu 1 jam, dia melihat kota yang luas. Ratusan kaki tembok kota berdiri di atas tanah, dan ada banyak orang yang masuk dan keluar melalui 12 gerbang. Di atas gerbang tengah terbesar, tertulis 4 kata yang sangat indah dan besar, kota suci tepi laut. Yogi Chen sangat menyadari bahwa kota suci tepi laut ini memiliki formasi udara terlarang, dan banyak pertapa seperti dia yang mendarat di depan gerbang kota. Kota ini lebih dari 100 kali lipat kota City of Fearlessness, sungguh kota yang jaraknya 1.500 mil, tetapi ada kekuatan seperti bandit pasir kuning. Yogi Chen tidak bodoh, mengerti apa yang terjadi setelah berpikir 2 kali, khawatir, bandit pasir kuning ini juga merupakan petarung dari kekuatan tertentu atau kekuatan tertentu di kota suci tepi laut ini. Hal semacam ini sebenarnya sangat umum, beberapa keluarga pertapa terpaksa mencari nafkah, mereka juga akan bertindak sebagai generasi mutakhir. Mendarat dengan 3 iblis, Yogi Chen datang ke gerbang kota. Yogi Chen hendak memasuki kota, tetapi dihentikan oleh penjaga. Yogi Chen memandang pria itu dengan bingung. Kamu sepertinya bukan orang lokal. Prajurit yang menjaga kota berkata, 4 orang, biaya memasuki kota adalah 1 batu energi tinggi untuk setiap orang. Pertapa tingkat kembali ke alam menjaga kota di sini, yang tidak terpikirkan di City of Fearlessness. Dia menyapu pikiran spiritualnya dan mata dewanya, dan di antara mereka, seorang perwira yang tampak seperti seorang jenderal ternyata adalah master di tingkat pemusatan. Di City of Fearlessness, tingkat pemusatan adalah langit-langit, tetapi di kota suci tepi laut, hanya dapat menjaga gerbang kota. Kalau begini, kota suci tepi laut, memiliki banyak orang-orang hebat tersembunyi. 4 batu energi tinggi. Mengapa tidak merampok saja? Itu adalah 40.000 batu energi rendah. Kamu pikir aku orang asing, jadi aku mudah ditindas. Wajah Yogi Chen berubah menjadi dingin. Meskipun dia berhati-hati, dia tidak akan direndahkan bahkan oleh seorang penjaga kota. Bukannya dia tidak mampu membeli 4 batu energi tinggi. Faktanya, dia baru saja memanen jutaan batu energi kelas atas, yang tidak buruk sama sekali. Penjaga itu mencibir dan berkata, kalian dari luar kota pasti untuk merekrut para pengikut, Tuan Kota telah memerintahkan agar orang-orang dari luar kota harus membayar 100 kali lipat biaya masuk, bahkan uang kecil ini, kalau tidak bisa memberikannya, jangan sampai kalian menjelekkan kota ini di luar sana. Wajah Yogi Chen terlihat agak muram, tapi dia tidak gegabah. Meskipun prajurit ini memiliki sikap yang buruk, dia juga hanya menjalankan perintah. Dia melihat beberapa orang mengenakan kostum aneh, dan mereka juga membayar batu-batu energi bermutu tinggi untuk 1 orang. Ini cukup membuktikan mereka tidak dengan sengaja mempersulit mereka. Dia juga melihat beberapa orang, enggan berpisah dengan batu energi bermutu tinggi, bertengkar dengan para penjaga kota, dan akhirnya mereka langsung diledakkan oleh para jenderal tingkat pemusatan. Sampah yang tidak punya uang ingin masuk ke kota suci, pergi dari sini, kalau sampai aku melihat kalian lagi, aku tidak akan mengampuni kalian. Semua orang memandang orang-orang itu dengan jijik, jelas pemandangan seperti ini sering terjadi. Yogi Chen mendengus dingin dan mengeluarkan batu energi tinggi. Ia pikir ia akan dapat memasuki kota jika ia menyerahkannya. Siapa tahu prajurit itu membuat masalah, tunggu, orang lain dapat melakukannya dengan permata kelas atas, kamu perlu 2 kali lipat. Dengan kata lain, Yogi Chen perlu memberikan 8 batu energi tinggi. Ini niat dari Tuan Kota, atau dari kamu sendiri? Kata Yogi Chen dingin. Tentu saja itu niatku, kamu sama sekali tidak layak. Sebelum dia selesai berbicara, Yogi Chen menamparnya. Tamparan ini sampai membuat giginya patah. Yogi Chen tidak ingin membuat masalah di sini, tetapi dia terpaksa. Orang-orang dari luar kota memukuli para pengawal, seketika menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Anak ini sudah selesai, orang asing berani membuat masalah di kota suci tepi laut, ini sama saja cari mati. Sialan, kamu berani menyerangku. Para prajurit yang menjaga kota mengepung dalam sekejap. Yogi Chen mendengus dingin dan melihat ke arah pemimpinnya, penjaga kecil kota saja berani sombong di depanku. Setelah berkata, roh mata dewa melanda jenderal yang berkepala itu, dan jenderal di tahap tengah pemusatan sangat dingin. Ini, kekuatan tingkat inti jiwa. Tingkat pemusatan sampai ke inti jiwa merupakan jarak yang jauh, pemusatan adalah batas yang bisa dicapai manusia, dan inti jiwa adalah awal dari kesempurnaan manusia.
Bagaimana bisa menentang tingkat setinggi ini? Senior, maafkan aku memang buta, aku memang pantas mati, tapi aku mohon ampuni aku. Setelah itu, dia mencabut cambuk dari pinggangnya dan mencambuk prajurit kecil itu dengan keras. Piyak piyak piyak. Langsung menyebat tentara kecil itu sampai dia terluka parah. Hanya tingkat kembali ke alam, kalaupun Yogi Chen membunuhnya di tempat, tidak ada yang akan kasihan padanya. Karena yang kuat adalah yang berkuasa, bahkan jika melaporkan ke Tuan Kota tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan, Tuan Kota mereka adalah tingkat alam roh. Senior. Setetes keringat jatuh di dahi jenderal itu, dan hatinya sangat ketakutan. Dengan kedua tangan, dia menyerahkan kembali 4 batu energi tinggi yang baru saja diberikan Yogi Chen. Yogi Chen meliriknya, tatapannya setajam pisau, tidak, karena itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuan Kota, tentu saja aku harus tetap mematuhinya. Lalu dia berjalan memasuki kota. Ketika Yogi Chen pergi, semua orang menghela napas lega. Prajurit kecil yang tergeletak di tanah itu tetap hidup, tetapi tidak ada yang berani membantunya. Orang-orang di sekitar juga tercengang, saling melihat dan tidak berani berbicara. Memasuki kota, Yogi Chen akhirnya tahu apa yang makmur, dan apa yang disebut suara ramai. Kota suci tepi laut ini beberapa kali lebih makmur dari Shanghai dan Beijing. Menggunakan roh mata dewa, tingkat kembali ke alam sangat banyak, begitu juga dengan tingkat pemusatan, dan tingkat inti jiwa juga tidaklah sedikit. Bab 449. Pembagian kekuasaan. Di kota suci tepi laut dilarang untuk terbang, beberapa orang membawa binatang peliharaan mereka, dan duduk di atas tunggangan. Untung jalan kota lebar dan tidak terlihat ramai. Segala sesuatu tentang kota suci tepi laut, Yogi Chen sangat asing, namun juga sangat penasaran. Jadi dia membawa 3 iblis untuk datang ke kedai teh, di mana dia bisa menemukan beberapa informasi. Tuan, apakah Anda ingin makan atau tinggal di toko? Pelayan toko berjalan masuk dengan sopan dan penuh senyuman di wajahnya. Sajikan aku hidangan terbaik dan anggur terbaik di toko kalian. Yogi Chen segera melempar puluhan batu energi kelas bawah kepadanya. Pelayan toko itu dengan cepat mengambilnya, matanya menyipit. Wah, Anda silakan naik ke tempat duduk khusus di lantai 3. Naik ke lantai 3, dan mereka diatur ke sebuah tempat duduk yang menghadap ke jalan. Selain Umar Guan, Judika dan Deon sama-sama merasa sedikit tidak terbiasa. Mereka adalah iblis, dan mereka baru saja berubah menjadi bentuk manusia dengan waktu singkat. Mereka tidak bisa menyingkirkan sifat binatangnya. Mereka menggaruk telinga dan pipi ketika makan. Yogi Chen juga malas untuk mengurusnya, setelah hidangan dan anggur disajikan, dia segera mulai makan sendirian. Rasanya lumayan, meskipun hidangannya hanya mengandung sedikit aura, anggur juga merupakan anggur buah dengan aura. Aku mendengar bahwa bahkan 3 master klan suci juga akan membuka gerbang gunung untuk menerima siswa. Tidak mungkin, 3 master klan suci sudah tidak membuka gerbang gunung selama lebih dari 10 tahun. Di Boundless Sea, ada sangat banyak pulau yang tersebar di mana-mana, 3 pulau terbesar di antaranya adalah Pulau Penglai, Pulau Yingzhou, dan Pulau Fangzhang. Ketiga pulau tersebut hampir sebanding dengan Pulau Mainland. Di antara mereka, klan suci Penglai menempati Pulau Penglai. Klan suci Pedang Wuji menempati Pulau Yingzhou, dan Sekte Moko menempati Pulau Fangzhang. Berbicara tentang Sekte Moko ini, awalnya merupakan cabang dari Kuil Xuan Kong, klan kelas teratas di kota Luzu Utara, tetapi murid generasi kedua dari Kuil Xuan Kong terjadi ketidaksepakatan dengan Buddha pada puluhan ribu tahun yang lalu, dan membawa pergi 3.000 sangharama. 800 arahat merantau ke Boundless Sea, dan melanjutkan pengajaran sektenya di sini. Jadi Sekte Moko muncul, dengan kokoh menempati salah satu dari 3 master klan suci di Boundless Sea. Selain 3 master klan suci, masih ada 10 klan kelas teratas yaitu, klan Tiangang, klan Seven Treasures, Istana Retirasi, Pavilion Wind Thunder, klan Chunyang, Kuil Puji, Istana Iblis Huangquan, Little Bright Holy Land, Istana Bintang, dan klan 7 Dewa. 10 klan kelas teratas ini, di sisi depannya, mereka membentuk faksi mereka sendiri, tetapi secara rahasia, hubungan antara mereka dan 3 master klan suci juga sangat ambigu. Misalnya, Kuil Puji menghormati pada Bodhisattva Sitigarba, jika mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan Sekte Moko, hanya hantu yang akan percaya. Ada juga Istana Retirasi, yang paling terkenal adalah jurus Tao 5 elemennya, dan klan suci Penglai dikenal sebagai sumber semua jurus. Pavilion Wind Thunder adalah klan pisau, dan klan Chunyang adalah klan pedang. Seperti kata pepatah, pisau tidak memisahkan keluarga dengan pedang. Kedua klan ini biasanya sangat dekat dengan klan suci Pedang Wuji, dan hubungan mereka sangat ambigu. Di bawah 10 klan kelas teratas, ada klan kelas 2 dan kelas 3, dan minimal ada ribuan klan darinya, sedangkan klan yang tidak bisa dibagaikan kelas juga tak terhitung jumlahnya.
Ada beberapa pertapa dari negara lain, merantau sampai ke tempat ini, dan ada juga beberapa orang yang sangat ganas. Mereka menemukan 3 atau 5 teman, menemukan sebuah pulau kecil, dan menduduki pulau itu sebagai raja. Pada siang hari, mereka adalah klan, tetapi pada malam hari, mereka menjadi bandit laut yang merampok rumah. Sedangkan mereka yang disebut sebagai klan kelas atas itu tentu saja hanya berpura-pura buta pada segala hal seperti ini. Faktanya, ini juga memiliki manfaat, dengan adanya terlalu banyak murid di dalam klan, maka selalu membutuhkan suatu hal yang bagaikan batu asa untuk melatih mereka. Tentu saja, iblis laut di laut juga bagus, tetapi mereka sering bertindak dalam bentuk kelompok, dan jika tanpa sesepuh klan untuk menemani para murid, janganlah berlatih, tidak peduli berapa banyak orang yang pergi, mereka semua bahkan juga hanya akan menjadi hidangan bagi iblis. Setelah makan, Yogi Chen juga kira-kira memiliki pemahaman tentang pola Boundless Sea. Tentu saja, juga hanya bisa mengetahui sampai titik ini saja, tidak memiliki cara lain. Ada begitu banyak orang yang memiliki status berbeda di penginapan ini, dan mereka juga tidak dapat mengetahui hal-hal yang terlalu rahasia. Meletakkan 500 batu energi kelas bawah, Yogi Chen membawa 3 iblis untuk pergi. Bukan karena Yogi Chen tidak rela menggunakan batu energi kelas menengah, tetapi karena setelah mencapai di tingkat itu, batu energi kelas bawah bisa dikatakan tidak ada sedikit fungsi pun baginya. Lebih baik menggunakannya secepat mungkin. Setelah makan, 3 iblis pun masih sedikit kurang puas memakannya, memang tidak berdaya, rasa hidangan ini masih lumayan, namun jika dibandingkan dengan daging kaisar binatang Yogi Chen, aura yang terkandung di dalamnya hampir dapat diabaikan. Karena terbiasa makan makanan seperti daging kaisar binatang, dan tiba-tiba membiarkan mereka datang untuk makan hidangan-hidangan seperti ini, bahkan tidak cukup untuk menyumbat gigi mereka. Semakin tinggi tingkat kekuatan membina, semakin banyak energi yang mereka butuhkan, hanya saja ketika sudah mencapai pada tingkat itu, hal yang bisa diserapkan aura oleh mereka sudah tidak banyak. Batu energi, roh surga dan bumi, suplemen penambah energi, dan yang lainnya. Yogi Chen terlalu malas untuk peduli pada mereka. Jika memiliki kemampuan, maka mereka bisa saja membunuh monster dengan diri mereka sendiri. Jika tidak bertanggung jawab atas keluarga, tidak tahu bahwa seberapa mahal makanan itu. Meskipun daging kaisar iblis masih memiliki berat 50.000 kek, yang bahkan memakannya selama setahun juga tidak akan habis, namun Yogi Chen masih merasa bahwa dia harus membiarkan mereka dengan tepat menanggung sedikit kesulitan. Hanya dengan cara ini, sehingga dapat merangsang keinginan mereka untuk berebut. Membawa 3 iblis untuk berjalan di jalan, semakin banyak mereka berjalan ke dalam kota, semakin sedikit orang biasa, dan juga secara bertahap semakin sedikit orang. Naga tidak hidup dengan ular, dan pertapa tidak hidup dengan manusia. Meskipun sedikit realistis untuk mengatakan seperti ini, namun itu juga baik untuk manusia, setidaknya aman. Di sini, para pertapa tidak perlu menanggung dosa karena membunuh manusia. Memasuki pusat kota, tidak ada lagi jejak orang biasa, dan toko-toko di dalamnya juga telah berubah dari toko penjual makanan dan minuman menjadi toko penjual obat ajaib, toko benda pusaka, dan toko jimat. Semuanya di sini ada hubungannya dengan pertapa. Sebuah kota dalam yang penuh dengan pertapa, Yogi Chen juga sedikit penasaran, dan dia membawa 3 iblis untuk berbelanja dengan penuh minat. Namun, barang di dalamnya kebanyakan adalah barang dagangan umum yang sangat sering dilihat. Bahkan obat ajaib usia terendah di cincin Yogi Chen pun berusia ratusan tahun, dan yang tertinggi hampir lebih dari 1000 tahun. Dan toko benda pusaka itu, kebanyakan dari barang mereka adalah beberapa senjata harta, bahkan senjata roh tingkat rendah pun dapat digunakan sebagai harta yang paling berharga di tokonya. Jenis sampah ini, selama bahan berharganya cukup, dia bisa membuatnya sebanyak mungkin dengan sesuka hati. Sedangkan jimat, Yogi Chen sedikit tertarik, dia menyentuh selembar jimat flame kelas menengah dan merasakan energi api kuat dan kasar yang terkandung di dalamnya, namun tidak bocor sedikit pun. Pola dewa misterius dengan kuat menyegel kekuatan di sini. Yogi Chen tiba-tiba menumbuh pemikiran untuk meniru, pola dewa dapat disegel pada selembar kertas energi tipis, jadi mengapa formasinya tidak dapat disegel pada benda pusaka? Mungkin ada kesamaan di antara keduanya. Tentu saja, perbedaannya juga sangat jelas. Jimat adalah hal yang hanya bisa dipakai sekali, jika menyegelkan formasi pada benda pusaka, meskipun tidak dapat menjamin bahwa bisa memakai selamanya. Namun selama dirawat dengan baik, tidak aus dalam pertempuran, maka sama sekali tidak masalah untuk menggunakannya hingga pemiliknya mati. Siapa yang membiarkan kalian menyentuhnya, apakah kalian mengerti aturan atau tidak? Pelayan toko berjalan mendekat dan berkata dengan nada buruk, jimat yang begitu berharga, bisakah disentuh oleh orang miskin seperti kalian?
Yogi Chen berpakaian sederhana, tidak memiliki benda harga di tubuhnya, membawa seorang anak, dan dua pria besar dengan tampilan licik di belakangnya. Pada pandangan pertama, terlihat bukan orang yang baik. Dia telah melihat banyak orang seperti ini, tidak memiliki uang, hanya melihat dan tidak membeli. Apa katamu? Mata Judika melotot, dan dia berteriak, katakan satu kalimat lagi, aku akan menyekrup kepalamu. Dia telah menjadi manusia sekarang, tetapi sifat binatang di dirinya masih ada. Jangan melihat dia biasanya bersikap tidak sopan kepada Yogi Chen, tapi dia sangat menghormati Yogi Chen di dalam hatinya, maupun dari kekuatan atau kepribadiannya. Sekarang pelayan toko ini berucap tidak sopan kepada tuannya, bagaimana dia bisa menahannya? Kamu berani. Pelayan toko sama sekali tidak takut, tahukah kamu siapa yang membuka toko ini? Aku takut akan membuatmu takut sampai mati jika aku menyebutkannya. Oh, siapa? Jangan-jangan itu penguasa tertinggi kota. Yogi Chen menyipitkan matanya dan berkata, penguasa tertinggi kota. Pelayan toko berkata dengan sombong, bahkan jika penguasa tertinggi kota bertemu dengan pemilik toko kita, dia juga harus bersikap sopan padanya. Tahukah toko Qibao, pemilik toko kita adalah keponakan dari penjaga toko Qibao. Ketika suara itu selesai, ada dua orang berjalan dari luar, seorang pria parubaya yang tampak seperti penjaga toko dan seorang pria dengan pakaian sutra masuk. Melihat mereka berdua, pelayan toko itu langsung membungkuk dan menyapanya dengan senyuman, bos, penjaga toko. Yah, bagaimana hasil penjualan hari ini? Pria berpakaian sutra itu bertanya. Hasil penjualan hari ini sangat bagus, setengah lebih dari sebelumnya. Kata pelayan toko. Baik. Pria itu mengangguk lagi, penjaga toko mengikuti di belakang dan diam-diam menunjukkan jempol padanya. Ketika pria itu mengalihkan pandangannya ke Yogi Chen mereka, dia mengerutkan alisnya, apa yang mereka berempat lakukan di sini, mereka tidak mengenakan pakaian yang layak. Melihat pria itu menyebutkannya, pelayan toko buru-buru berkata, mereka baru saja menyentuh jimat dengan tangan mereka, dan aku menghentikan mereka, mereka tidak hanya tidak mendengarkanku, tetapi mereka bahkan mengucapkan kata-kata kasar padaku, dan mengancam akan menyekrup kepalaku. Apa? Pria itu mengerutkan kening, dan penjaga toko melihat ke pelayan toko lainnya, apakah yang dia katakan itu benar? Memang benar, sikap orang-orang ini sangat sombong. Total hanya ada dua pelayan di toko ini, dan mereka tentu saja akan saling membantu. Bos, aku akan mengusir mereka sekarang. Kata penjaga toko dengan cepat. Tunggu sebentar. Pria itu mengulurkan tangan untuk menghentikan penjaga toko, biarkan aku saja yang mengurusnya. Melangkah ke depan, menatap Yogi Chen, pria itu berkata, lihat dari pakaian kalian, kalian pasti dari luar kota kan, apakah kalian tahu wilayah siapa ini, apakah kalian tahu siapa aku? Memangnya kenapa kalau kami dari luar kota, aku tidak peduli tentang wilayah siapa ini, dan siapa kamu, berani bertele-tele di sini. Judika memiliki kepribadian pemarah, selain Yogi Chen, orang lain yang memprovokasikannya akan dia selesaikan dengan cara bertempur. Ketika kata-kata itu selesai, ekspresi pria itu langsung menjadi jelek, apakah kamu tahu kamu sedang berbicara dengan siapa sekarang? Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan memukulmu dulu. Ketika kata-kata itu selesai, Judika melesat dan meninju ke depan, dan tinjunya tampak seperti naga. Kecepatan yang sangat cepat. Di pupil pria itu, tinju yang mengkilap warna emas itu membesar tanpa batas. Dia tidak menyangka benar-benar akan ada yang berani melakukan tindakan seperti ini di wilayahnya. Sehingga dia sama sekali tidak siap untuk menahannya. Blam! Sebuah pukulan menghempaskan pria itu ke tanah, dan ada lubang yang dalam di cekungan di lantai. Satu kaki menginjak di wajah pria itu, Judika berkata dengan nada menghina, hanya seperti ini, juga berani berlagak di depan kakak kepala bajamu ini. Bab 450. Ahli dalam bidang berlagak. Kata berlagak ini, Judika mempelajari dari Yogi Chen, dan dia sangat menyukai kata ini. Karena yang paling dia suka adalah berlagak. Ketika di Tentousan Mountains, setelah memprovokasi kaisar iblis lainnya, dan setelah dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, maka dia akan berlagak, hanya sampah sepertimu, aku bisa membunuh dalam 1 detik. Kemudian dia melindungi kepalanya dan langsung berlari, dan merayu mereka ke depan Yogi Chen. Sebuah pedang terbang yang kecepatannya mencapai batas melintas, berdiri di atas mayat kaisar iblis, Judika akan selalu mengatakan satu kalimat, tak terkalahkan, memang sangat kesepian. Selain itu, tingkat kekuatan membina pria ini baru saja mencapai tingkat pemusatan tahap lanjut, dan sudah berani begitu sombong, bukankah ini sengaja ingin dipukuli? Pukulan ini, Judika tidak menggunakan banyak tenaga, Yogi Chen telah memerintahnya sebelum memasuki kota bahwa dia harus menahan diri, jika tidak dia sejak awal sudah membunuh pria ini. Habislah kamu, habislah kalian semua. Pria itu terbaring di tanah dan terus memuntahkan darah.
Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Francisco Yang, paman aku adalah ketua penjaga toko Kibao, paman aku pasti tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Yogi Chen tersenyum dingin dan berkata pada Judika, ayo pergi, pergi ke toko Kibao dan lihat apa yang bisa dilakukan pamannya pada kita. Setelah berbicara, dia langsung pergi. Judika mereka juga mengikutinya pergi. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Penjaga toko membantu Francisco yang giginya telah tanggal untuk berdiri, dengan ekspresi panik di wajahnya, dan hatinya sangat cemas. Apa kamu buta? Aku dipukuli seperti ini, apakah mirip seperti orang yang baik-baik saja? Francisco yang sangat marah, dan tangannya langsung menamparkan ke wajah penjaga toko. Sekarang dia terlihat sangat sengsara, di mana ada sedikit penampilan tuan yang dihormati. Untuk apa kamu masih berdiri di sini dengan bodoh, cepat pergi dan kejarlah. Para orang bodoh ini, jika sedikit lebih lambat lagi, orang-orang itu akan sudah lari jauh. Saat ini barulah penjaga toko bereaksi, dia membawa pelayan toko, dan langsung pergi mengejarnya. Francisco yang sangat mementingkan penampilannya sendiri. Sekarang dia berlumuran darah di seluruh tubuh, jika dia keluar seperti ini, dan dilihat oleh pemilik toko di toko lain, dia pasti akan ditertawakan oleh mereka. Di toko dirinya, dan dipukuli oleh orang kota asing. Jika berita ini menyebar, apakah dia masih punya wajah? Dia buru-buru pergi ke halaman belakang, mengambil air bersih dan mencuci dirinya sampai bersih, kemudian mengeluarkan satu set pakaian baru dari cincin penguat barangnya. Sedangkan untuk gigi yang dipukuli sampai jatuh, ini bukan apa-apa bagi pertapa yang mencapai tingkat pemusatan. Begitu mengaktifkan pil mujarabnya, giginya tumbuh kembali. Setelah berkaca ke cermin, dan tidak menemukan masalah, dia langsung bergegas keluar. Kota suci tepi laut sebagai kota terbesar di Boundless Sea, toko Kibao, juga telah mendirikan markasnya di sini, seluas ribuan hektar, dengan beberapa loteng melayang di udara. Paviliun benda pusaka, paviliun obat pil, paviliun senjata, paviliun jimat, paviliun perdagangan, dan lain-lain. Di tengah loteng-loteng ini terdiri sebuah pagoda dengan ketinggian 300 meter, yang merupakan markas toko Kibao yang sebenarnya. Untuk memasuki loteng ini, harus memasuki pagoda terlebih dahulu, sehingga dapat masuk ke dalam loteng. Ini adalah formasi Swan Kong, dan kemudian menyusun loteng ini sesuai dengan bintang biduk. Ini adalah formasi kedua, formasi 7 bintang. Kalau ada pertahanan tentu saja juga ada penyerangan, di sekitar toko Kibao ada 108 patung perunggu yang diatur dengan posisi khusus. Formasi besar ini sangat menakutkan, dan setiap patung perunggu mengandung atmosfer yang sangat berbahaya. Formasi ini telah melampaui formasi tingkat tinggi ataupun formasi kelas terbaik, ini adalah formasi serangan tingkat dewa. Setiap patung perunggu adalah pangkalan formasi. Di tubuh patung perunggu, ada cahaya misterius samar yang mengalir, Yogi Chen yakin bahwa itu adalah jimat formasi. Garis formasi pada sebuah patung perunggu tidak kurang dari 2000. Ini jelas merupakan formasi tingkat dewa. Toko Kibao, benar-benar sangat rela mengeluarkan uang. Yogi Chen membawa 3 iblis ke dalam pagoda. Dia pikir itu terlihat dari luar sudah cukup besar, tetapi di dalam itu beberapa kali lebih besar dari luar. Ini adalah ruang Semeru, pagoda ini adalah benda pusaka dari sistem interspace. Selain itu, ini jelas bukan senjata Tao, di atas senjata Tao adalah senjata artefak. Dengan kata lain, pagoda ini adalah sebuah senjata artefak. Apa artinya orang kaya? Inilah orang kaya yang sebenarnya. Jika membandingkan toko Kibao di City of Fearlessness itu dengan toko Kibao ini, tampak seperti perbedaan antara rumah pedesaan dan villa besar. Sangat menarik. Yogi Chen masuk dengan 3 iblis, ada banyak orang di dalam, tidak kurang dari 1000 orang. Dia memanggil seorang pelayan toko dan berkata, di mana penjaga toko kalian? Permisi, ada apa Anda mencari penjaga toko kami? Semua pelayan toko Kibao telah dilatih secara khusus, dan mereka tidak akan meremehkan Yogi Chen mereka karena melihat mereka berpakaian sederhana. Yogi Chen terlalu malas untuk bertele-tele, dan langsung mengeluarkan kartu VIP tingkat teratas yang diberikan oleh penjaga toko Wang kepadanya. Pelayan toko itu terkejut, tamu ini, dapatkah Anda menunjukkan kepada aku kartu di tangan Anda? Yogi Chen dengan santai melempar padanya. Setelah mengambil kartu itu, pelayan toko melihat ke kiri dan kemudian melihat lagi ke kanan, dan akhirnya menggumamkan beberapa kata, dan kartu itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya keemasan. VIP tingkat teratas yang terhormat, selamat datang di toko Kibao, dan kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Pelayan toko membungkuk dan memberikan kembali kartu itu dengan kedua tangannya, di dalam kata-katanya, dan bahkan ekspresinya pun menjadi sangat tulus dan penuh hormat. Judika yang di belakangnya tidak berbicara, tapi matanya bersinar terang. Mempelajari cara berlaga lagi. Ternyata tuanlah yang merupakan ahli di bidang berlaga.
Yogi Chen mengambil kartu itu, dengan ekspresi tenang, pergi dan panggil penjaga toko kalian untuk datang. VIP tingkat teratas yang terhormat, Anda pergi ke ruang VIP bersamaku dulu, dan aku akan segera pergi memanggil penjaga toko. Tidak, aku akan menunggu di sini, kata Yogi Chen. Pelayan toko tidak berani berbicara terlalu banyak, mengangguk, dan pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan satin sutra, dan 30% mirip dengan Francisco yang berjalan keluar. Dia sedikit gemuk dan terlihat seperti Buddha Maitreya yang naif. Hanya saja saat ini, ekspresinya sangat cemas dan sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Di mana dia, di mana VIP tingkat teratas yang kamu sebutkan? Penjaga toko, tamu terhormat itu sedang berdiri di pintu masuk toko. Dia membawa seorang anak berusia 7 atau 8 tahun, dan di belakangnya ada dua pria yang memiliki penampilan yang tidak elok. Aku sudah melihat mereka. Sukanto yang berlari mendekat. Tuan, senang menjumpai Anda, Tuan Zhang. Aku adalah penjaga toko Qibao di kota suci tepi laut, Sukanto yang, aku sangat senang bisa melayani Anda. Dengan mengatakan itu, dia membungkuk ke Yogi Chen, dan segera menatap ke Yogi Chen. Dia sangat memastikan bahwa dia tidak pernah melihatnya, yang berarti, Yogi Chen datang dari luar kota, karena dia mengenali semua VIP tingkat teratas di kota suci tepi laut, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka, masing-masing adalah kekayaan terbesar bagi Sukanto yang. Senang menjumpaimu, penjaga toko yang. Yogi Chen mengangguk dan menyapa. Permisi bertanya, apakah ada yang bisa aku bantu pada Anda? Mereka yang memegang kartu VIP tingkat atas adalah pertapa tingkat tinggi dengan kekayaan bersih jutaan batu energi. Konsumen tersebut adalah konsumen utama toko Qibao yang sebenarnya. Kelompok konsumen itulah yang paling dipentingkan oleh toko Qibao. Francisco yang adalah keponakanmu. Yogi Chen bertanya langsung tanpa banyak basa-basi. Sukanto yang terkejut, benar orang yang tidak berguna itu adalah keponakanku. Kamu benar-benar mengajarkan seorang keponakan yang baik. Ekspresi Yogi Chen langsung mendingin, dan Sukanto yang langsung menjadi sedikit ketakutan. Tentu saja, ketakutan ini biasanya hanya berpura-pura, lagi pula, dia sendiri juga pembina kuat di tingkat inti jiwa tahap lanjut. Namun, tingkatan yang ditunjukkan Yogi Chen hanya berada di tahap lanjut tingkat pemusatan. Tapi Sukanto yang tidak meremehkannya sedikit pun, ada sangat banyak karakter jahat di Mainland of God and Demons yang suka berpura-pura lemah. Beberapa orang kuat suka berpura-pura menjadi pemula dan menipu orang di mana-mana. Tuan Zhang, apakah keponakan aku menyinggung Anda? Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang menyela masuk. Mana orang-orang itu? Di mana orang-orang itu? Aku melihat dengan jelas mereka masuk ke sini. Penjaga toko, kamu lihat, mereka ada di sana. Pelayan toko yang pertama melayani Yogi Chen itu menunjuk ke depan dan berkata, baguslah, ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan tidak ada pintu di neraka malah kalian masuk. Penjaga toko menyeringai dingin. Harus tahu, ketua penjaga toko di toko Qibao ini adalah paman bos mereka. Orang-orang bodoh ini datang ke sini, bukankah hanya melemparkan diri ke dalam perangkap? Kalian, cepatlah menyerah, dan menunggu untuk ditangkap oleh kami. Penjaga toko bergegas dengan dua pelayan toko dan 7 atau 8 orang pemukul, dan mengepung Yogi Chen mereka. Plak! Penjaga toko itu terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak melihat siapa yang bergerak. Pasti kalian kan, benar-benar terlalu merajalela, sini adalah kita. Plak-plak. Wajah Sukanto yang tampak seperti embun beku, dan dia menendang orang-orang ini keluar dengan kecepatan sangat cepat, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, segera muntah darah dengan tanpa henti. Saat inilah Francisco yang tiba dan melihat orang-orangnya sendiri terbaring di tanah, yang sedang memuntahkan darah dan mengerang, seluruh tubuhnya langsung gemetar dengan marah, di mana mereka? Penjaga toko itu berdiri dengan sulit dan menunjuk ke dalam, mereka ada di dalam. Baguslah, orang-orang ini benar-benar sangat berani, masih tidak apa-apa mereka membuat masalah di wilayah aku, mereka bahkan berani membuat masalah di wilayah pamanku, jelas mencari mati. Francisco yang bergegas masuk, dan ketika dia melihat Yogi Chen mereka, matanya langsung memerah. Dasar bajingan. Francisco yang berteriak, puluhan pedang terbang tajam muncul di sampingnya. Suah. Pedang terbang berubah menjadi beberapa cahaya dan terbang ke depan. Pedang terbang ini diberikan oleh pamannya. Setiap pedang ini adalah senjata roh kelas menengah. Ketika digabungkan menjadi satu, kekuatannya tidak kurang dari senjata roh kelas atas. Ada juga teknik kontrol pedang ini, yang juga merupakan teknik inferior tingkat dewa yang dapat dikembangkan hingga tingkat tertinggi, yang dapat mengontrol puluhan ribu pedang. Tapi bakatnya benar-benar sangat buruk. Setelah setengah tahun membina, dia juga hanya mampu mengendalikan puluhan pedang terbang. Satu jurus pertama sudah merupakan jurus membunuh. Dia memiliki niat membunuh pada Yogi Chen mereka.
Hanya dengan membunuh orang-orang ini, sehingga dia bisa sepenuhnya menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Melihat pedang terbang sedang mendekati mereka, Yogi Chen sama sekali tidak khawatir, dia bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Haha, bocah ini pasti ketakutan dan menjadi bodoh, dia bahkan hanya berdiri diam dan tidak bergerak. Francisco yang sangat gembira, namun, detik berikutnya, dia langsung benar-benar tercengang.